Nggak tahu kita. Gini loh ya. Tapi yang tak jelas oke, itu di bumi. Sebelum Sebentar, pindah gini, intinya yang jelas di bumi, bukan di surga. diam. Jadi kalau memang ada, kita ikuti sementara di bumi. Oke, saya baca 23-nya ya. Lalu Tuhan Maka itu mengusir, Lucifer dengerin dulu, saya baca datanya dulu. Habis ini lu tanggapi. Ustaz Tata tadi suruh membaca saya Kejadian 3:23. Lalu Tuhan Elohim mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Tanah ada di surga tidak? Ntar dulu. Sabar dulu. Tanah ada di surga tidak? Ya sabar dulu, saya bacain dulu. Habis ini kamu kan nggak menghormati kami di sini, gimana sih? Ya, menghormati. Lalu Tuhan Elohim mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-jambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Pertanyaan saya, pohon kehidupan ini di bumi atau di surga? Di bumi. Kan Di ada bumi. tanahnya tadi. Kalau tidak, bagaimana pohon itu tumbuh? Apa nama dan apakah pohon itu masih ada? Sudah nggak ada. Kalau Sudah nggak ada. Baik. Apa nama Latin? Ntar dulu. Apa nama Latin pohon kehidupan itu? Aduh, nggak tahu saya, Bang. Nggak tahu. Baik. Kalau Nabi Adam diusir di bumi, itu ya, berarti Nabi Adam diusir dari bumi. Habis itu dia kemana diusirnya? Taman Eden di bumi ini di Irak. Nah, diusir dari Irak, Nabi Adam diusir ke negara mana? Ya daerah Irak lah, mungkin ke berapa ratus Lu mungkin lagi lu. Enggak, sebentar Bang. Enggak, ini jawab dulu ini lo. Ini kau harus bertanggung jawab, Bro. Nabi Adam lu bilang Taman Eden di bumi di Irak. Oke. Jadi Nabi Adam diusir dari negara Irak, diusir ke negara mana? Udah ada negara kau waktu itu. Ya sekarang udah ada negara. Itu kan sekarang. Jangan ngomong sekarang. Diperkirakan sekarang negaranya. Diam dulu yang lain. Nah, jadi menurut Anda Nabi Adam diusir dari Taman Eden di Irak, diusir kemana? Yang pasti tanah itu kan ada di bumi letak. Tanah ada di bumi kan? Oke. Kalau gitu Dengerin saya baca mulai dari 1 ya. Ini di bumi apa di surga nih? Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang dan seterusnya. 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi datang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Elohim berfirman, jangan kamu makan. Dan seterusnya di situ Adam bersembunyi, terus kemudian dia mendengarkan kangka laki Elohim. Pertanyaan saya, kejadian mendengarkan langkah kaki Elohim ini, Adam bersembunyi, ini kejadiannya di surga atau di Irak? Silakan. Di bumi. Jadi Elohim pernah turun ke bumi? Ya, dia kan maha kuasa. Elohim pernah turun ke bumi. Rohnya. Astagfirullahaladzim. Jadi Elohim pernah turun. Saya tanya dulu. Yang lain diam. Yosua, apakah Elohim pernah turun ke Irak? Allah itu kan roh. Saya ulang, saya nggak nanya roh atau tidak. Saya tanya, apakah Elohim pernah turun ke Irak bersama Adam dan Hawa? Irak belum ada. Rohnya, karena Allah itu kan roh. Saya nggak nanya itu, dengerin. Ini kejadian, ini kejadian. Ada ular, ada pohon kehidupan, ada Elohim, ada Adam, ada Hawa. Nama-nama yang saya sebut tadi ini, ya, apakah pernah turun ke Irak? Silakan. Itu kan bunyi langkah. Pernah turun ke Irak? Elohim ini itu hanya bunyinya saja. Memangnya pada saat itu Irak sudah dibentuk? diam dulu, kalau saya nggak sama Irak. Lu kalau ngomong lagi tengah-tengah lain gue turunin ya. Kalau saya nggak mau ngomong sama kau, saya tendang kau di sini.
Kau nggak Irak ada belum ada. sopan santun kau. Jangan dipaksa. Irak belum ada. Itu Yang Irak ngomong belum ada. yang ngomong Irak itu Yosua, bukan gua. Yosua tadi yang Irak. Waduh. Kau ini kau nggak sopan santunnya. Saya baca lagi. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Pertanyaan saya, apakah Elohim, Adam dan Hawa pernah telanjang di Irak? Silakan Yesua. Maksudnya apa? Allah Ya ini dari telanjang loh ini. Wah, Anda ini di mana? Di situ dikatakan. Saya baca lagi. Ini telanjang loh. Itu tidak Iya, dikatakan itu Irak. manusianya kan, Ah. Adam dan Hawa. Jadi telanjang dia di bumi di Irak. Nah, iya, setelah makan buah Oke. terlarang. Anda pun kan Oke. meyakini cerita itu, Bang. Fakta Lanjut, itu. Anda lanjut. tidak percaya Maka sih. terbukalah Karena mata akan mereka ditanya. berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Karena Lalu kan kita mereka tidak tahu dengerin saya cerita baca ini, lagi. Bang. Saya baca dulu. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Elohim yang berjalan-jalan di taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Elohim di antara pohon-pohon di dalam taman. Tetapi Tuhan Elohim memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang sebab aku bersembunyi." Pertanyaan, Elohim ini bertanya kepada Adam, "Di manakah engkau?" Dan Elohim berjalan-jalan. Elohim ini berjalan-jalan di Irak atau di surga? Jawab. Di bumi berbentuk roh, karena Allah itu kan Bagaimana roh berjalan-jalan? Sudah dijelaskan Allah itu roh. Maka itu coba Anda baca di Kejadian 1 ayat 3. Elohim Oh, berjalan-jalan Allah loh. berjalan di atas Saya baca permukaan air. lagi. Ketika mendengar bunyi langkah. Kita nggak tahu. Dengerin Kita dulu. itu bagaimana. Saya Dengerin juga dulu. nggak bisa Saya bayangkan. baca Yang penting nomor kita pakai 8. Saya baca nomor 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Elohim yang berjalan-jalan dalam taman itu. Dia maha kuasa. Pertanyaan saya adalah, apakah Siapa yang Elohim, mengerti dengerin pikiran dulu Tuhan? pertanyaannya baru Anda bunyi, dengerin. Apakah Elohim pernah turun ke Irak berjalan-jalan? Jawab. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Nggak bisa jawab, Elohim turun ke Irak. Tetapi artinya Ya udahlah, diamlah kau. Aduh ya Allah, ini orang Oke. benar-benar dah. Sekarang saya tanya balik. Udah, lu tidur. Udah. Udah, yang lain ganti. Nah, bisa menjawab nggak itu pertanyaan dari Bang Handi? Silakan. Lanjut, Ustaz. Saudara percaya kalau taman yang disebutkan itu di bumi. Oke, saya jawab gini ya. Ya silakan. Nah, Kalau kita untuk Bang baca, Handi, tunggu. Jadi gini, ini kalau Islam cocok dengan Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Bahasa Arabnya Jannatun Eden. Jannah itu kan surga. Supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Dia kan Allah ciptakan ngambil tanah di dunia, dibawa ke surga. Lalu karena dia melanggar di sana, dia diusir ke tempat di mana dia diambil. Kejadian 3:23. Makanya diturunkan ke, coba kuburannya sekarang di mana? Nenek itu apa bahasa Arabnya? Jiddah. Kenapa Jiddah diberi nama Jiddah? Karena nenek moyangnya kita Hawa di sana. Kuburannya Jiddah. Bahasa Indonesianya nenek. Kalau Jad kakek. Jadi Jiddah itu diberi nama Jiddah karena nenek moyang kita Hawa ada di sana, kuburannya di sana. Itu sampai sekarang ada kan kuburannya itu di Jeddah itu.
Gitu. Ini sesuai dengan Kejadian 3 ayat 23. Nenek moyangmu orang Arab. Nenek moyang Hawa orang Arab. Ya coba. Nah sekarang coba kamu ketik di Google kuburannya Hawa di mana? Coba. Iya, tapi dia orang Arab atau orang apa? Ya kan dia dari surga diturunkan ke situ, ke dunia. Lalu meninggalnya di Jeddah itu. Nah coba kamu sekarang omong kosong. sekarang Kok kamu bisa secara bilang data dengan kenyataan kuburannya di mana? Coba Hawa di mana kuburannya? Gitu aja. Hah? Saya mau tanya nih bang. Nah, silakan. Mudah-mudahan lu sulit kalau gini taman dan pakai di bumi segala. Oke, kenapa diciptakannya bumi tetapi tidak ditempatkannya manusia di situ? Terima kasih. Oke. Nah, ini jailun fil ardi khalifah. Memang Adam diciptakan di surga ini untuk menempati di dunia, di bumi nantinya. Cuma penciptanya di surga. Ini jailun fil ardi, di bumi. Gitu loh. Kata siapa Anda ditempatin? Mau memang untuk menempati bumi. Tapi itu karena diusir makanya ke bumi. Iya, ya tidak masalah. Bukti di Bible juga kan diusir juga dalam Bible. Iya, tapi masalahnya di bumi yang kita, di sorga yang kita permasalahkan. Iya, walaupun di Bible kan di surga juga. Jannatun Eden. Dalam Kejadian 3:23. Dia diusir dari Taman Aden. Bahasa Arabnya Jannatun Aden. Bawa aja deh topik yang paling mudah gini aja. Dari Pak ini sulit loh ini. Harus punya ilmu tinggi gitu loh. Dan perlu kejujuran. Jangan kayak tadi. Dan di Irak segala lu. Oke, yang gini aja. Justus sama Ustadz Tata nih. Menurut Justus ini yang menciptakan Nabi Adam siapa sih Justus? Justus yang menciptakan Nabi Adam siapa? Hah? Siapa? Justus. Yesus. Siapa? Yesus. Iya. Lanjut. Jadi Yesus yang menciptakan Nabi Adam. Kenapa? Yang menciptakan Nabi Adam siapa? Yang menciptakan Nabi Adam. Kenapa? Yang menciptakan Nabi Adam siapa? Yang menciptakan Nabi Adam. Yang menciptakan Nabi Adam menurut saya. Iya. Yang menciptakan Nabi Adam itu Allah. Oke. Yang menciptakan Yesus siapa? Yesus itu tidak diciptakan. Berarti Yesus yang menciptakan Adam. Anda mengatakannya sendiri. Jadi terus kalau Yesus nggak diciptakan berarti dia pencipta dong. Pada waktu itu yang saya tahu nih ya, Yesus itu dia ada sejak zaman dulu sebelum dunia diciptakan, dan banyak sumber yang saya pernah baca bahwa Yesus itu firman. Hah? Terima kasih. Firman siapa Yesus? Yesus firman siapa? Menurut saya itu dia itu penggenapan, Bang. Oh, penggenapan. Apa yang digenapi? Ya ke bumi. Ke bumi. Yesus itu anak siapa? Tidak mungkin anak kamu lah. Iya, nama ibunya siapa? Nama ibunya Maria. Siapa nama ibunya? Terus nama ibunya Yesus siapa? Maria. Mana Ya, lebih Maria. duluan ada Yesus atau Maria? Ya ndak mungkin Yesus lah. Ndak mungkin Yesus, kan Maria dulu. Berarti lebih tua Maria daripada Yesus, betul? Ya betul. Betul. Berarti bukan Yesus yang menciptakan. Karena Yesus belakangan ada, betul? Yesus itu jelmaannya Allah. Oh, jelmaan. Yang saya tahu ya, mungkin pandangan orang berbeda-beda, tapi itulah pandangan saya. Silakan Ustadz, edukasi. Ini ada penjelmaan, Tad. Masuk, Tad.
Iya, kalau kita pakai ajaran pagan, memang dewa-dewa itu kan menjelma turun ke dunia. Tapi kalau ajaran samawi ya enggak. Tuhan ketika dia mengutus utusan, ya manusia yang diutus. Musa, Daud, Yesus, Nabi Muhammad, mereka manusia yang diutus. Apa tugasnya? Penyampai firman, Yohanes 3:34. Mereka ini seorang penyelamat. Mana datanya? Yesaya 19:20. Jika Allah ingin menyelamatkan Israel dari penindasan, maka dia mengutus seorang juru selamat. Makanya Musa menyelamatkan Israel dari Fir'aun. Yesus menyelamatkan Israel dari Romawi gitu itu. Cuma Yesus gagal gitu loh. Ustaz, aku pindah dulu ya, kontrol dulu, katanya dia mau ke Mang Parok, aku dipanggil ke sana dulu, ntar aku balik lagi. Makasih, lanjut. Ya. Jadi gitu ya. Cuma kalau kita pakai ajaran pagan, ya Yesus ini jelmaan Tuhan, sama seperti Hercules, putra dewa Zeus, ya dewa dia. Atau dewa Krishna, jelmaan dewa Wisnu. Gitu. Itu ajaran dewa-dewa. Kalau Yesus yang enggak, dia anak Maria yang diutus oleh Tuhan. Gitu. Oke. Yang dimaksud kegagalan Yesus itu apa ya? Oke. Musa menyelamatkan Israel dari Fir'aun. Berhasil nggak Musa? Hah? Udah berhasil. Oke. Yesus Tapi dia menyelamatkan berani Israel dari Romawi penjajah gitu tuh. Siapa yang terbunuh? Romawi atau Yesus yang terbunuh? Kenapa? menyelamat. Diulang. Kalau Musa menyelamatkan Israel dari Fir'aun, berhasil. Fir'aun yang mati. Ketika Tuhan mengutus Yesus menyelamatkan Israel dari penjajah Romawi, Romawi yang mati atau Yesus yang mati? Yesus mati itu kalau ya menurut saya dia itu Udah, berarti gagal ya. Yesus mati untuk seluruh umat manusia, malah menebus Oke, dosa-dosa manusia. Oke, sekarang itu. berarti gagal ya. Yesus sendiri yang mati. gagal? Ya? Loh. Gimana sih? Jadi utus tujuannya Itu untuk itu. tujuannya Oke, gimana? Oke. itu Sekarang tujuannya kita pakai itu data manusia. ya. Oke, sekarang pakai data bahwa Gantian Yesus Yesua, ini, diam dulu. Gantian. Yesus ini mati keinginan Tuhan. Mana datanya? Karena yang saya data ada puluhan data keinginan iblis. Yohanes 8:37, Yohanes 8:44. Silakan Yesus dulu. Jangan keroyokan lah Yesua. Nah coba, mana datanya? Karena menurut Yesus, Yesus mau dibunuh itu keinginan iblis. Atau keinginan Israel yang menolak dia. Yohanes 8:37, Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu karena kalian ingin membunuhku. Kamu melakukan kemauan bapakmu. Dialah pembunuh manusia sejak semula. Gitu. Tapi saudara Pakai data, percaya nggak bahwa usah Yesus tapi dulu. bangkit. Yesus dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Berarti menang. Hah? Berarti Ya enggak, menang. tetap kalah dia. Buktinya ada Romawi tetap berkuasa. Walaupun dia bangkit, apa gunanya? Israel tetap salah, Romawi tetap berkuasa. Kalau Musa, musnah Fir'aunnya. Berhasil Musa. Nah Yesus Berarti walaupun dia maksud Anda- dibangkitkan oleh Tuhannya, untuk apa dibangkitkan? Tetap aja dia melarikan diri kan dia ke surga. Nah dikatakan berhasil seperti Musa bisa menyelamatkan Israel dari Fir'aun. Kalau Yesus, Romawi malah tambah kuat. Tapi Musa waktu itu ndak sampai tuntas perjalanannya. Tapi Fir'aunnya mati. Tapi ndak sampai tuntas kan? Bang Ya, Tata. tapi ndak sampai Israelnya tuntas, selamat Tapi ndak sudah sampai dari tuntas Fir'aun. kan? Nah, Yesus tambah gagal Yesus, tambah tidak tuntas sama sekali. Yesus itu sebelum Musa ada, dia sudah ada. Sebelum Abraham ada, sudah ada. Anda di Yohanes 5 ayat 46-47. Amsal, Amsal 8 ayat 22-23. Salomo ada sebelum dunia ada. Saya bacakan di Yohanes 5 ayat 46. Ya, kamu bacakan juga Amsal 8 ayat 22-23. Satu-satu. Silakan Bang Justus dulu. Silakan. Nah, buka ayatnya Bang Justus. Jadi kalian itu mau loncat kemanapun tetap datanya ada pada saya.
Bang Justus, silakan Bang Justus. Ada yang mau ditanggapi? Saya bacakan. Itu masih dibacakan ayatnya. Oke, Yohanes 5, terima kasih Bang Justus. Yohanes 5, 46, 47, sebab jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, kata Yesus. Sebab Musa menulis tentang aku, sang firman itu. Tetapi jikalau kamu tidak percaya apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Percaya kepada Musa, Musa memang menulis bahwa akan ada nabi seperti dia. Bukan Tuhan, nabi. Dari saudaramu seperti kamu. Pertanyaannya, kenapa kamu tuhankan nabi itu? Padahal Musa sudah memberitakan akan ada nabi seperti aku. Tapi ketika nabi itu muncul, kamu jadikan Tuhan. Kan lucu kamu ini. Coba baca. Apa ulangan apa keluaran itu? Ayat 18 itu. Oke, sebentar Ustadz, saya bacakan Yohanes 8 ayat 57. Maka kata orang Yahudi itu kepada Yesus, umurmu aja belum sampai 50 tahun. Kok engkau bisa melihat Abraham? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lagi-lagi orang Yahudi mau melempari Yesus karena dia mau menyamakan dirinya dengan Allah. Salah. Orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu karena tidak mau menerima dia sebagai utusan Tuhan. Coba baca. Benar. Memang Ya sudah, kenapa kamu tuhankan? di Ibrani 1 ayat 1 ayat 2, kenapa dia diutus? Saya bacakan. Saya itu bacakan ayat. Oke. Tugas utusan apa? Coba saya nanya, tugas utusan itu apa? Menyelamatkan umat manusia. Oke. Berarti bukan Tuhan ya utusan itu ya? Dia adalah perkataan Allah. Di mana datanya? Yohanes 1 ayat 14. Malah itu Yohanes, di mana Yesus mengatakan dirinya perkataan Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes Oke, Yohanes 17 ayat 21, mereka juga satu. Yohanes, aduh sampai bingung. Sebentar nih. Saya nggak apa malah saya. Yohanes. Memangnya kan udah aku bilang, kalian Yohanes ngomong 13. apapun, Yohanes udah, 13 kalian 13. ngomong apapun, datanya ada di sini. Ya, saya bacakan aja. Yohanes 13 akulah guru dan Tuhan, dan katamu Tuhan. itu tepat. Tuhan lagi dibantah. Kurios Tuhan. Oke, Yohanes 14 ayat 20. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Oke, Yohanes 14 20. Aku di dalam Bapakku, mereka di dalam aku. Aku Bapa, mereka satu. Di mana Anda katakan? Yohanes Anda baca 14 dulu. 20. Coba baca. Yohanes 14 Oke. Aku di dalam Bapakku, mereka di dalam aku. Berarti ada tiga situ. Sebentar Ustadz, saya bacakan Ustadz supaya jelas nih. Yohanes 14 ayat 8. Kata Filipus ini kepadanya, Filipus ini murid Yesus kan, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Filipus ini mau tahu siapa. Oke, Tuhan itu bisa dilihat apa enggak? Kolose 1 ayat 15, Yesus itu adalah gambar Allah yang tak terlihat. Tidak. Sebentar Ustadz. Memangnya Tuhan itu punya gambar enggak Tuhan itu? Tidak ada yang seperti aku. Gambar tapi tidak sama. Nah, ya udah, berarti jangan sama-samakan ya. Sebentar, ayat 9. Kata Yesus kepadanya, sekian lama kamu bersama aku, Filipus, engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana seorang manusia yang anggap Anda manusia itu bisa berkata demikian? Berarti melihat Yesus lagi jongkok, gitu, melihat Bapa juga gitu. Nah, mulai kan sebagai manusia, Ustadz. Karena sebentar Ustadz. Kenapa firman itu menjadi manusia? Di mana datanya? Kan sudah saya jelaskan. Di mana Ustadz. ucapan Yesus? Mana ucapan Yesus firman jadi manusia? Kata Yesus, manusia yang menerima firman. Sebentar Ustadz, kan kenapa firman Allah itu menjadi manusia? Itu harus dipertanyakan karena kita semua yang ada Mana di ucapan Yesus bahwa dirinya firman jadi manusia? Ucapan untuk Yesus. menebus dosa manusia. Kalau Gimana Anda dan saya, menebus Anda dan dosa saya dengan bukan manusia, ngapain menebus jadi dosa dengan manusia itu, bang, menebus dosa dengan darah manusia itu ajaran Dewa Molok, tumbal darah manusia. Kalau ajaran Samawi, ajaran Yesus Musa, kurban itu binatang, domba, gitu itu. Yesus. Itu Yesusnya muncul. Emang siapa sih Yesus itu menurut Yesus, Ustaz? Yesus menurut Yesus Nabi, Markus 6 ayat 4, utusan Matius 15:24.
penyampai Tidak, Ustaz. firman. Saya bantah, Ustaz. Di Lukas 2 ayat 10-11 malaikat pun Baca sampai dua-duanya. Ya baca sampai dua-dua. sebentar. Ya baca ya habis ini dua-duanya ya. Dua satu dua baca loh ayo. Oke. Ini saya sudah mau tidur juga ini Ustaz. Kalau Anda membantah malaikat saya nggak tahu lagi sudah. Iya tapi baca sampai dua-dua loh ya. Sampai 22 panjang Ustaz. Nah, iya langsung dua-duanya habis 11 langsung 21 22 ayo. Lukas 10 ayat 11. Lalu kata malaikat Bukan Lukas 2. Bukan Lukas 2 11. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Oke, coba. Coba. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, malaikat ini Ustadz, Anda percaya malaikat ya, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ustaz. Yang dihurapi Sekarang jangan dilewat dong. baca Yang ayat dihurapi. 21 dua-duanya langsung coba. Baca 21 dua-duanya coba. Semua dia. Oke, dan ketika genap 8 hari dia harus disunatkan karena dia orang Yahudi, karena dia manusia, dia mengikuti adat Oh, istiadat berarti orang bukan Yahudi. Tuhan ya? Bukan Tuhan. Tadi kan Tuhan yang lahir tadi. Tuhan itu kan gelarnya. Loh, berarti bukan Ya, Tuhan. yang pertanyaannya itu Allah Tuhan itu diserahkan bisa ke Tuhan saja. loh. Benar Joshua, Tuhan diserahkan ke Tuhan, yang mana Tuhannya itu pertanyaannya. Allah itu bisa Tuhan, tetapi Tuhan itu tidak semua Allah. Oke. Berarti yang mana yang benar? Yang lahir itu Tuhan Tuhan. itu gelar, kurios dalam bahasa Yunani, penguasa. Katanya tadi di ayat 11 Tuhan yang lahir. Sekarang kamu pindah lagi. Iya Ustadz, itu kan Tuhan itu, ini kan Tuhan. Terus. Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Itu kalau terjemahan dalam perjanjian lama itu Adonai. Tapi kalau Nah, di perjanjian yang baru kamu mau itu jelaskan tadi ayat 11 itu apa yang kamu jelaskan? apa? Yang mau kamu jelaskan Lukas 2 ayat 11 itu apa poinnya yang ingin kamu jelaskan? Ya itu Yesus Kristus Tuhan. Nah, oke. Tuhan ya. Tuhan Sekarang itu baca ayat 21-nya. penguasanya. Tapi dia Oke, bukan Allah udah. atau Sang Bapa itu sendiri Ustadz. Oke, udah Tuhan ya, barusan ngomong Tuhan. Lalu baca ayat 21-nya coba. Ya memang kan, nah, kan firmannya menjadi manusia, Yohanes 1:14. Iya memang saya bacakan, dan ketika genap 8 hari ia harus disunatkan. Terus? Kenapa disunatkan? Karena dia manusia, mengikuti terus? adat Kristen. Lanjut. Adat Yahudi. Ia diberi nama Yesus, Terus. yaitu nama yang disebut oleh malaikat Nah, terus. sebelum ia dikandung oleh ibunya. Terus. Dan ketika genap waktu Barang langka. Apalagi langka. Jangan dijelasin kali, jangan dijelasin lagi. Baru yang urusin agak barang antik gitu. Sebentar ya, saudaraku yang di bawah, beliau lagi jemput orang tuanya dan KTP belum dikirim ke Ustadz. Ya, belum. nah, sabar dulu ya. Nanti insya Allah Gurunda datang kita kosongkan, tenang aja ya. Tenang aja. Oke. Ya, yang baru bergabung di channel Apologet Islam Senior, terima kasih Anda sudah mendengarkan seruan saya. Saya harap bisa menjadi pelanggan di channel saya. Sudah saya follow Halo? touch. Halo saudaraku, Iya. monitor. Bapak Pisgo, monitor. Bentar bang, masih ada perdebatan ini, bentar. Ya, siap. Masih debat sama orang tuanya berarti. Kan sudah saya bilang tadi, nggak usah Ya. dulu. Karena mau bagaimanapun ya. Iya. Nah, sulit. Iya. Jangan jadi kayak Filipus. Jangan jadi Jangan kayak kayak- Filipus. Oh iya, masuk 13 Islam diuber pakai golok. 13 tahun baru bisa meluk ayah. Allahu Akbar. 13 tahun saudara-saudara saya terpisah dari ayah saya sendiri.
Itu kan Masya derita Allah. Ustaz Filipus. Kan derita Ustaz Filipus. Yang lain lebih parah lagi loh Ustaz. Tidak diakui jadi anak. Aku nggak Kalau sampai. kalau Kak Hesti berapa tahun bisa sama orang tua? Nggak diakui lah istilahnya. 8 bulan. Oh, sebentar. Cuma seusia orang hamil. Aku cuma yang lebih kalau masa apa tuh ya ujian itu pas pisah aja sih, pas sendiri menjanda lah itu ujian yang paling berat itu. Tuh tawaran-tawaran ke gereja gitu. Kalau baru nenggolan? Kalau aku hampir Gimana? 1 tahun, tapi kalau aku yang memisahkan diri dari keluarga, ya karena itulah sama kayak Kak Hesti, dirayu, dibujuk gitu. Bahkan didatangin pendeta, didatangin pastor, pelayan-pelayan gereja gitu. Kalau saya kan nggak bentar didatengin. Bentar Kak Hesti. Kalau saya kan belum pernah dengar nih kesaksiannya siapa Ito Nainggolan. Dina. Boleh dong diperdengarkan sambil nunggu? Boleh sedikit singkat Iya, ceritanya. nggak apa-apa. Awalnya, Awal-awalnya Pak De, bagaimana Awalnya bisa aku dulu punya pacar Pak De, dia Islam. Ceritanya ya mau nikah lah sama dia gitu kan. Ya gak bisa kalau beda agama gitu kan ceritanya dulu awalnya tuh. Ya cuman kalau kerabat-kerabat kerja itu kan dulu aku kerja di SPBU tuh. Kerabat-kerabat bilang kamu tuh gimana sih ya nggak bisa lah nikah beda agama apalagi Islam kata kerabat-kerabat gitu ya paling kamu yang masuk Islam. Terus aku pikir-pikir juga gitu apa aku aja yang masuk Islam gitu awalnya begitu. Sambil aku penasaran juga nih Islam gimana nih Islam gitu masa sih aku hanya masuk Islam karena nikah kan nggak mungkin gitu harus tahu juga Islam tuh kayak gimana ya aku sambil pelajari Pak De gitu. Kemudian aku pernah dipanggil bosku kan, karena bosku ini tahu lah gitu kisahnya ini. Dina gimana sih kamu mau nikah sama ciptaannya, sedangkan kamu nggak mengenal siapa penciptanya. Di situ aku, oh bener juga nih gitu kan Pak De. Ya bener juga nih, gimana aku bisa mendapatkan ciptaannya gitu loh. Sedangkan aku aja nggak mengenal siapa yang menciptakannya yang sesungguhnya. Dari situlah baru aku memperdalami pelajaran Islam, mempelajari lagi Islam sambil melakukan perbandingan antara agamaku yang dulu dengan agama Islam. Ternyata yang masuk di akalku itu ya agama Islam Pak De. Masya Allah sekali gitu. yang ngena itu di mana? Yang masuk akal itu di mana? Contoh, Tuhan itu tidak beranak. Nah, sedangkan di agama sebelumnya kan gitu. Tuhan itu tidak beranak, bahkan Tuhan itu tidak harus bisa dilihat supaya kita percaya kalau Tuhan itu ada gitu. Bahkan Dia yang menciptakan seluruh alam semesta ini, bagaimana cara Dia menciptakannya itu kan di Al-Qur'an ada Pak De. Nah, kalau di agama sebelumnya kan itu nggak ada. Nah, di situ juga salah satunya yang membuat aku takjub dengan Islam gitu. Kemudian kerabat-kerabat kerja juga ngasih tahu di Islam tuh begini bener juga gitu dalam pikiranku tuh. Iya ya bener juga gitu. Nah dari situlah dari awalnya bosku itu bilang begitu, kemudian aku belajar sampai pada akhirnya ya udah aku mantap gitu memutuskan untuk masuk Islam. Kemudian bilang ke salah satu kerabat, kemudian diantar sama kerabatku ke suatu pesantren. Kemudian syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku nggak mau nunda-nunda Pak De, seperti tadi kata Pak De betul. Karena begitu kita sudah menjemput hidayah, begitu kita sudah mendapatkan hidayah, nggak boleh ditunda-tunda. Karena kita kan nggak tahu yang namanya umur ya. Mana tahu ketika kita sudah dapat hidayah, kita tunda-tunda, keburu metong kan. Nauzubillah, kita meninggal dalam keadaan kafir itu sangat rugi sekali. Jadi aku langsung mantap bilang ke kerabat mau bersyahadat, kemudian diantar. Dan di ujung kisahku ini Pak De, aduh ya Allah, aku itu ditinggalkan sama pacarku Pak De. Dia nikah duluan dengan perempuan lain. Ya Allah, disitulah aku, ya Allah ini ujian apa gitu. Kok bisa-bisanya dia menikah dengan perempuan lain, sedangkan aku berjuang sampai aku masuk Islam, istilahnya lah ya Pak De ya. Aku masuk Islam gitu, ya walaupun memang aku belajar Islam itu seperti apa, tapi ternyata dia nikah dengan perempuan lain, Pak De. Aku di situ, udah ya Allah ini ujian apa gitu? Apa mungkin di sini Allah itu ingin menguji gitu, menguji aku. Kamu itu benar nggak? Bukan menguji, Allah sedang menyelamatkan anti dari fitnah kalau masuk Islam itu karena dia, karena lelaki. Betul. Gitu. Iya betul Bang. Makanya aku
sampai sekarang aku berkata dalam hati, berarti ini cara Allah membuktikan gitu kalau aku itu masuk Islam bukan karena seorang laki-laki, bukan karena mau menikah atau karena apa, tapi memang benar aku fakta dan real masuk Islam itu karena belajar agama Islam itu seperti apa gitu loh. Yang alhamdulillah setelah aku tahu dia nikah dengan perempuan lain, kemudian aku di situ kan aku ketika masuk Islam ini kabur Pak De dari rumah. Kabur dari rumah 2 kali. Yang pertama aku sempat pulang ke rumah, tapi keluarga ya gitu nggak bisa menerima aku masuk Islam. Mereka tetap membujuk aku supaya tetap masuk Kristen gitu, supaya aku tetap balik lagi ke agama sebelumnya. Aku berpikir nggak bisa nih kalau kayak gini terus, nggak bisa. Terus kayaknya nggak akan berkembang gitu, keislamanku tuh nggak akan berkembang kalau aku tetap berada di sini. Akhirnya aku memutuskan untuk kabur lagi dari rumah. Aku pergi lagi dari rumah, kemudian masuk ke salah satu pondok pesantren. Disitulah aku belajar Islam dari awal, dari belajar sholat gitu. Nah disitulah aku ditinggalkan sama pacarku ini Pak De. akhirnya mendapat suami yang lebih baik. Alhamdulillah Pak De, Masya Allah, Allah menggantikan dengan yang begitu jauh lebih baik dari dia. Alhamdulillah. Walaupun awalnya Suaminya Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah Pak De. Kadang gini ya, manusia itu kadang berprasangka buruk dulu kepada Allah. Ketika kita merasa sesuatu itu nggak sesuai dengan keinginan kita, Allah kejam, Allah jahat nih. Kenapa saya nggak diperbolehkan sama si A? Padahal menurut kita itu baik, belum tentu menurut Allah itu baik. Nah, contoh seperti yang Kak Ninggolan itu kan, ternyata Allah punya rencana lain kan. Aku berpikir kan tadinya gini, aku di pesantren tuh nggak kenal siapa-siapa gitu kan. Begitu aku masuk Islam ini, aku kabur dari rumah kemudian masuk ke pesantren ini kan, dia juga yang gitu yang memperkenalkan, yang mengantar aku ke pesantren gitu. Tapi ketika aku sudah berada di sana gitu kan, aku nggak punya siapa-siapa, jauh dari keluarga, nggak punya kerabat. Ya istilahnya aku ini kayak anak terlantar lah gitu istilahnya. Kok dia malah tega menikah dengan perempuan lain gitu Pak De, yang buat aku jadi kepikiran gitu, yang membuat aku jadi sedih gitu. Awalnya begitu, cuman guruku bilang, kamu ngapain kayak begitu gitu, kamu harus yakin bahwa jodoh yang terbaik itu akan Allah kirim, akan Allah datangkan. Dan alhamdulillah, seminggu setelah dia menikah Pak De, Masya Allah, suamiku datang ke pesantren. Aku nggak kenal Pak De, 3 kali ta'aruf dan alhamdulillah langsung dilamar. Subhanallah, indah pada akhirnya. Subhanallah. Kak Nenggolan ini dulu pernah di Facebook enggak? Debat agama gitu? Enggak sih Pak De, kalau punya Facebook pernah punya, cuman setelah masuk Islam aku tutup semua. Enggak, ketika masih Kristen pernah debat di Facebook enggak? Oh enggak Pak De, enggak. Oh enggak pernah ya? Aku dulu kan Katolik, jadi jarang ikut debat-debat. Oh gitu. Iya. Jadi belajar Islam tuh baca-baca buku awalnya gitu? Iya, lihat-lihat ceramah, terus lihat ceramah Zakir Naik, lihat ceramah-ceramah Ustadz, sambil tanya-tanya teman-teman kerja gitu kan. Yang bikin takjub tuh Pak De, teman-teman kerja itu bilang, kami ini awam dalam agama Islam, tapi mereka tuh bisa menjelaskan Islam dengan begitu baik gitu Pak De, yang bikin aku, mereka itu mengaku mereka itu awam dalam agama, tapi mereka bisa menjelaskan dengan baik, Islam itu begini, Islam itu begini. Dan akhirnya aku menyaksikan sendiri ketika di masjid, aku lihat sholat begitu rapi, begitu tertata, bagaimana mereka menghadap satu kiblat, Masya Allah indah. Begitu ketika mendengarkan suara azan berkumandang, begitu indahnya suara azan, Masya Allah, semakin takjub. Kemudian ketika belajar Al-Quran, begitu rumit dan susahnya itu huruf, tapi kenapa anak SD aja bisa gitu loh Pak De. Aku berpikir kenapa nih anak SD aja bisa gitu huruf sesusah ini, sesulit ini. Berarti Islam itu benar-benar Masya Allah gitu Pak De. Subhanallah. Sampai akhirnya sampai sekarang kenal media sosial di TikTok, ada perdebatan berdebu-debu lah. Iya. Dina, maaf saya potong 1 menit. Untuk saudaraku yang di bawah, kami monitor yang calon mualaf ini lagi runding dengan keluarganya. Dan dia kan dipanggil mamanya. Insya Allah doain satu keluarga masuk mualaf. Dia minta izin sama mamanya dulu ya.
Jadi harap bersabar, ya harap bersabar. Ya ditanya, bukan kami nggak fokus ke mualaf, kami lagi menunggu. Lanjut adindaku, Dina Nainggolan, ceritakan. Ya, ya Islam itu betul-betul indah. Bagaimana syariatnya yang begitu indah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat, bagaimana kita berpuasa itu baik untuk kesehatan kita. Bagaimana gerakan-gerakan sholat itu baik untuk kesehatan kita. Bagaimana kita bersuci dan membersihkan diri itu baik untuk kesehatan kita. Ternyata Islam itu seindah itu gitu. Andai kan kalian teman-teman Kristenku yang kalian tahu Islam itu begitu indah, aduh, rugi sekali kalian jika kalian mendapat hidayah tapi kalian tidak menjemput. Betul, sangat-sangat rugi. Seperti ini Bapak Isgut ya, sedikit pesan dariku ketika sampean sudah mendapat hidayah dan sampean tidak menjemput secepat-cepatnya. Aduh, betul. Saya sebagai seorang yang dulu mualaf tahun 2017 mengatakan Anda akan merasa sangat rugi. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan kafir. Nauzubillahi min dzalik. Karena apa? Karena Allah sendiri sudah berkata, siapa kamu yang wafat dalam keadaan kafir, maka kamu akan dimasukkan ke dalam api neraka, bahkan menjadi bahan api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Iya, Al-Quran sendiri, Bang Belipus. Al-Quran sendiri menjelaskan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum sarul bariyah. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan kekal di dalam neraka dan mereka akan menjadi bahan bakar api neraka dan mereka termasuk orang-orang termasuk seburuk-buruk makhluk. Jadi naudzubillahi min dzalik ya, mati dalam keadaan kafir. Dalam kondisi apapun Anda, asal di hati Anda masih ada iman, walaupun sebesar biji sawi, insya Allah Anda masih diselamatkan oleh Allah SWT. Tapi karena Allah itu sifatnya adil, berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Islam ini tidak diajari menjadi pecundang, berani berbuat tapi orang lain yang dikorbankan. Aku yang berzina, Tuhanku harus mati untuk aku. Tidak seperti itu pecundang. Ya, aku berani berbuat dosa, Tuhanku yang harus mati untukku. Itu pecundang namanya. Kalau di Islam tidak. Kalau kamu berani berbuat, kamu harus berani bertanggung jawab. Nah, pertanggung jawabannya apa? Dosa-dosa yang belum terselesaikan di dunia, nanti kita mendapat balasannya. Makanya itu ketika kita hidup harus kita jaga baik-baik kehidupan kita ini. Senantiasa selalu menjalankan ibadah. Ibadah di sini tidak hanya terikat pada rutinitas sholat, puasa, zakat. Bukan seperti itu ibadah dalam Islam itu. Kita mencari makan untuk keluarga, tapi karena itu diniatkan sebagai pengabdian kepada Allah, maka itu juga dinilai sebagai amal ibadah. Seandainya kita mati dalam mencari nafkah, kita termasuk mati syahid. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ini jangan diartikan secara sempit. Kita menolong orang ibadah, kita senyum kepada orang ibadah, kita mencari nafkah ibadah, membuang duri di jalan ibadah, memberi sedekah kepada orang lain ibadah. Jadi seluruh kehidupan kita dari bangun tidur mau tidur lagi itu bisa berbentuk ibadah. Bahkan ketika kita berhubungan dengan istri kita bisa berbentuk ibadah kalau caranya menurut yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW dan Allah SWT. Kan begitu Ustaz Filipus ya. Betul sekali. Bahkan berak bukan kotoran itu bisa bernilai ibadah. Nah itu dia. Kita mau masuk kamar mandi, baca doanya a'udzubika minal khubusi wal khubais. Dia bernilai ibadah, berak aja bisa bernilai ibadah. Nah itu hebatnya Islam itu. Semuanya penuh dengan amal. Sungguh rugi kalau ada orang Islam kok dosanya lebih banyak daripada amalnya. Itu sangat-sangat orang paling rugi. Ya, kenapa? Di Islam itu baru niat kebaikan itu dicatat satu.
kebaikannya dipraktekkan, tambah lagi 1, 2. Nah, kalau kita sedang niat mau berbuat dosa, belum dicatat. Ketika kita sudah berbuat dosa, baru dicatat. Kok bisa rugi, kan aneh kan? Ya, ketika kita mau berbuat baik, sudah dinilai amal perbuatan kita. Nah, perbuatan baik itu nanti dilaksanakan, tambah lagi nilainya. Tapi kalau dosa, baru niat, belum dicatat. Kalau sudah dilakukan baru dicatat. Kok bisa tekor? Aneh kan? Nah, itu sangat sungguh aneh. Kita bermedia sosial bisa bernilai ibadah. Bagaimana caranya? Sampaikan kebenaran Islam. Dakwahkan. Kalau dulu orang dakwah itu susah payah, harus berjalan kaki sekian tahun, sekian bulan, menuju ke sana kemari. Ada yang dari Arab ke Indonesia, ada yang dari Arab ke India, ada yang dari Arab ke Mesir, ke seluruh belahan bumi ini. Sekarang tidak. Sekarang dipermudah oleh Allah melalui genggaman HP yang ada di genggaman tangan kita. Kita buka Komal, ya kan? Membincangkan tentang Islam. Subhanallah, udah nilai ibadah. Gitu loh. Itulah indahnya Islam itu. Begitu. Monggo Aki Bilibos kalau mau nambah. Mana ini tadi apa? Sikit. Yang mau mualaf Itu mana? Bapak Gispo barusan turun, beliau masih ada di perangkap. Saya undang, beliau nggak naik karena mungkin lagi runding dari sama keluarga. Jadi untuk saudaraku, beliau masih ada di Komal, coba beliau tidak naik, coba harap bersabar dulu. Insya Allah beliau lagi runding dengan ibunya. Tadi kan dipanggil orang tuanya, beliau minta izin sama orang tuanya. Kita harap bersabar ya. Insya Allah, Insya Allah kita bersabar. Bukan masalah ngeprank itu, kita tidak berpikir yang ke situ karena beliau yang meminta tadi. KTP-nya belum dikirim, makanya beliau lagi runding. Tadi udah dibilang saya harus panggil orang tua saya dulu, baru saya ituin. Bang Faruk monitor, jangan itu sempat jatuh nanti kita, Bang Faruk. Ini Bang Juma udah nanya ini, jadi sadar kah? Sebentar orangnya kan lagi keluar, ini ada permintaan naik atau beliau? Sebentar dulu. Ustadz Suri udah minta nomor teleponnya tadi Ustadz ya. Nomor saya udah saya kasihkan beliau, tinggal beliau kirim aja. Belum ya, belum ada kontak ya? Belum. Iya, menariknya Islam ya. Kalau kita ngomong pasti bilangnya beliau ya. Coba kalau Oten, udah aku kasih tadi sama bapak itu, udah aku kasih tadi sama mama itu, kayak gitu loh Oten. Beliau saya udah cek udah keluar dari perangkap ya. Semoga nanti sebentar lagi mungkin ya. Tapi intinya kita menunggu. Kalau masalah mau bersyahadat tidak bersyahadat itu hanya Allah aja ya, yang tahu. Betul. Itu aja ya. Itu kan kembali lagi ke dirinya sendiri. Tidak ada pemaksaan di sini, tidak pemaksaan. Beliau yang bilang mau syahadat besok di masjid. Kalau kata Pak D, Pak Ustadz, kalau bisa diselesaikan malam ini, jangan ditunda-tunda lagi. Lanjut saudaraku. Iya, kita kan hanya bisa mendoakan, kita hanya bisa mendukung, mensupport. Alangkah kita sangat bahagia jika kita mendapatkan saudara baru. Tapi kalau dia nggak mau dan dia menolak hidayah itu, ya itu kembali lagi kepada dirinya sendiri. Dia yang rugi, ya kan? Mungkin hidayah yang tidak dijemput itu akan sia-sia gitu. Selama dia belajar, dia sudah mendapatkan begitu banyak pelajaran, ya dia juga yang rugi. Ya mudah-mudahan. Karena Allah itu maha membolak-balikan hati, semoga Allah menetapkan hatinya dalam hidayah yang baik itu. Semoga hidayah itu masih tetap ada dan dia masih mau menjemput. Insya Allah mudah-mudahan. Alamin. Ya, kita nggak bisa memberi hidayah kepada seseorang, menunda atau mempercepatnya barang sedetik aja. Semua kembali kepada Allah. Lagi pula Allah tidak akan pernah merasa diuntungkan dengan mu'alafnya Hesti, mu'alafnya Sekali abangku. mu'alafnya Faruk, tidak akan pernah diuntungkan dengan mu'alafnya kami, dan Allah serta Islam tidak akan pernah dirugikan dengan murtadnya jutaan ulama.
memang dia sponsornya untuk Al-Kahfi ayat 50. Ya kenapa yang saya tanyakan, jin itu kok ada di surga? Kan surga itu tempat masuk. Udah dijawab. Sebentar Bang Hamdi, di surga itu kan tempat mulia. Udah turun aja lah. Gua kesel sama lu turun aja, kesel gua sama lu. Enggak, aku ngerti. Lu kalau ada di depan gua siram lu kopi 5 ember, bener. Belum pada mulanya jin itu beribadah Aduh, juga kepada Allah. bener deh. Udah dijelasin Ustaz, tata itu tadinya mulanya jin karena dia ingkar, dia menjadi iblis, diusirlah dia. Tapi dia izinkan aku menggoda anak cucu Adam. Nah, iblis ini ada dalam dirimu. Iblis ini sebenarnya ada dalam dirimu. Jadi yang bertanya Ustaz Tata itulah iblis yang dimasuk itu kau itu. Gitu loh ya. Diulang lagi nih. Iblis itu menggoda anak cucu Adam supaya tidak menyembah Allah. Siapa tadi? Ya Yosua tadi ini. Ada iblis dalam dirinya karena dia menyembah anak bayi. Gitu aja udah, cukup kan? Selesai, lanjut. Ada gerunda Bang di bawah. Ya, assalamualaikum. Ini langsung. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dek, makasih. Salam semuanya teman-teman. Iya, waalaikumsalam gerunda. Iya. Ada apa? Protes. Kenapa saya diingatkan ini? Kenapa ada iblis? Dia protes. Kenapa? Iblis dari mana? Kenapa ada iblis diusir menggoda anak cucu Adam? Itu loh pertanyaannya. Kenapa ada iblis yang menggoda manusia? Waduh, di dalam kitab Kejadian, aku akan mengadakan permusuhan. Siapa yang mengadakan? Iblis. Salah. Saleh di Yohanes di Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan. Yang mengadakan di sini siapa? Elo. Ya, Elohim. Elohim yang mengadakan permusuhan antara manusia dengan setan. Itu Kejadian 3 nomor 15. Siapa yang mengadakan permusuhan ini? Manusia atau Tuhan berdasarkan kitab Kejadian? Tuhan yang mengadakan. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan sebutan Shito. Jadi Tuhan inilah yang kemudian membuat manusia bermusuhan dengan setan. Ada nggak kemudian kambing bermusuhan dengan setan? Kecuali kambing itu berbentuk Yosua, ada. Nggak ada. Karena kambing tidak dibuat bermusuhan sama setan. Begitu. Tetapi kemudian di antara manusia ada yang mau berteman dengan musuh. Setan mengadakan permusuhan dengan manusia, tapi ada manusia yang mau bersaudara dengan setan. Ada nggak Kristen di sini? Aku mau nanya. Pengikut Kristus saya. Oke, baik, saudara pengikut Kristus. Saya mau tanya, Yesus itu kerajaannya dari alam maut atau kerajaannya dari surga? Yesus itu pencipta langit dan bumi. Iya, saya tidak Bapa sendiri. Saya tidak tanya itu. Tadi kan Yang saya tanya, menurut Yesus, saudara, iya itu juru selamatmu. Yang Kristus itu juru selamatmu. Saya tidak pungkiri itu. Buat kita semua. Yang saya tanya kamu aja. Yang saya tanya, Yesus itu kerajaannya di bumi, kerajaan mautkah, atau dia kerajaan surga? Kerajaannya di surga dong. Ya, kerjaan surga. Berarti yang di Yohanes Wahyu 1 nomor 18 kerajaannya adalah kerajaan maut, itu siapa? Maksudnya kerajaan maut
bahwa maut itu ada di telapak kakinya, gitu loh. Bukannya kerajaan maut maksudnya dia mewakili maut apa? Maut itu ada di bawah kakinya dia, gitu. Sekarang saya tanya, Yesus ini kerajaannya dari surga atau kerajaannya dari maut? Kan saya udah bilang, dia pemilik langit dan bumi dan alam semesta. Maut itu ada di bawah kaki dia, gitu loh. Jadi Saya tidak tanya itu, yang saya tanya kerajaan Yesus itu di dalam Lukas 22:30, Lukas 17:21, kemudian Filipi 3:20 dan juga Matius 7:21 dan seterusnya. Itu diterangkan kemudian kerajaan Yesus yang ini namanya kerajaan maut mana? itu bukan suatu kerajaan. Maut itu adalah beda nih. Kalau bilang kerajaan neraka beda. Ini maut itulah ada di bawah kaki dia. Jadi nggak ada maut yang bisa berkuasa atas dia punya kekuasaan, gitu loh. Ngomong Jadi apa berbeda saudara nih. ini? Ngomong apa saudara? Saya bertanya loh, sederhana pertanyaan saya kan. Saya katakan kepada saudara, akulah yang hidup, aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ibrani 2 nomor 14, supaya oleh kematiannya dia memusnahkan, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Oke? Betul. 1 Yohanes 5 nomor 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Seluruh dunia berasal dari kuasa iblis. Dunia ini di bawah kuasa siapa? Karena saya tanya. Adam dan Hawa, Saya makanya tanya. dunia dikuasai oleh iblis. Iblis. Berarti iblis itu kerajaannya di mana? Di dunia atau di surga? Betul, karena Kok betul? malaikat yang jatuh itu dihempaskan ke dunia. Kok betul? ini, Kok gitu betul? loh. Saya ulang. Maksudnya yang mana nih? Saya ulang. Yang menguasai dunia ini iblis atau siapa? Kalau bilangnya menguasai dunia, ya saat ini iblis berkuasa atas dunia, tapi kan sudah diambil alih oleh Yesus, kunci mautnya, gitu. Oke, Betul ya? sepakat ya. Yesus berkata di dalam kitab Anda sendiri, Yohanes 18:36. Yesus menjawab, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia, kerajaan dari surga. Iya. Gitu loh. Nah, dunia ini kerajaan siapa? Waktu belum penebusan itu. coba. Si jahat. Iya. Dibilang waktu kematian dibilang hai maut di mana Iya. Kerajaan luar biasa Yesus gitu. dari mana? Ku ulang Luar lagi. biasa. Kerajaan Yesus Dahsyat. dari mana? Ku tanya dulu. Loh, Kerajaan kerajaan Yesus dari mana? Dia yang punya langit dan bumi, pencipta gimana? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Berarti dunia ini bukan kerajaan Yesus, bukan? Setuju. Oke, berarti dunia ini bukan kerajaan Yesus, bukan? Pada saat bicara apa dulu nih? Oh, tunggu dulu. Yesus belum mati. Ini Apa pernyataan setelah Yesus. mati merebut maut? Kerajaanku, saudara, kerajaanku bukan dari dunia ini. Itu pengakuan. Oke. Nah, kalau adalah segala sesuatu yang diciptakan. Nah, Berbeda. sekarang kalau yang merajai dunia ini, yang mengatakan bahwasanya penguasa dunia ini itu dilemparkan keluar, itu disebut iblis, kata Yesus. Jadi Yesus mengatakan kerajaannya bukan dari dunia ini. Yesus juga berkata bahwa iblis kerajaannya di dunia ini. Betul? Betul? Ya, ini kan makanya saya bilang versinya jangan dibuletin, Bang. Jadi masih ada mana konteksnya gitu. Jadi bingung saya kalau diglobalin, jadi kita blunder itu, bingung. Awak pun bingung gitu. Yang mana nih? Makanya saya ingin katakan kepada saudara bahwa yang kalian sembah itu adalah penguasa dunia. Siapa penguasa dunia? Siapa penguasa dunia? Ya, surganya aja. Saya sempat dengarkan tadi, surga Anda aja ada di dunia ini katanya. Iya kan? Salah lagi. Iya kan? Loh, tadi sempat saya dengar loh, saya lewat tadi di bawah.
bahwa surganya orang Kristen itu di Saya dunia baru ini. naik nih. Saya baru naik yang tadi Nggak, tadi sempat saya dengar gitu. Baru naik nih. Tadi sempat saya dengarkan bahwa surganya orang Kristen itu di dunia. Nah, sekarang Yesus sendiri mengatakan bahwasanya penguasa dunia adalah iblis. Kerajaan iblis itu di dunia ini. Dia yang merajai. Makanya Yesus mengatakan sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukumkan. Dan juga waktu ini adalah waktu iblis, penguasa dunia ini, yang dilemparkan keluar. Jadi penguasa dunia ini adalah iblis, sedangkan Yesus kerajaannya dari surga. Beda. Sedangkan yang keluar dari kubur mengatakan akulah yang mati dan telah bangkit, yang menguasai dunia dan kerajaan maut. Itu siapa itu? Betul, karena dia telah diambil maut gitu loh. Dari kuasa Yesusnya. iblis menjadi bagus. kekuasaan anak Allah yang hidup, Yesus Kristus gitu loh. Dahsyat kan? Luar biasa. Dahsyat, betul. Nah sekarang terlepas dari iman saudara Kristen nih, kita netral. Oke, saya netral. Saya tanggalkan kemudian KTP saya untuk sementara. Kamu juga tanggalkan KTP untuk sementara. Yesus mengatakan sekarang waktunya dunia ini akan dihukumkan dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Ketika Yesus berkata penguasa dunia dilemparkan keluar, lalu kemudian setelah itu muncul sosok mengaku kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Kira-kira yang keluar dari kubur berdasarkan pengakuan Yesus Yohanes 12:31, yang keluar dari kubur ini mengaku sebagai penguasa dunia, itu siapa? Ini sih jawab. Yang keluar dari kubur dan bangkit itu yang dimaksud penguasa dunia itu adalah Yesus Kristus Tuhan yang telah merebut dari kuasa si jahat gitu loh. Ini kita bicara netral analogi. Lalu mana buktinya kalau Yesus berkata penguasa dunia ini adalah iblis? Mana buktinya? Buktinya bahwa siapa saja yang mengikuti jalannya dia akan sampai ke Bapa. Enggak, bukti. Bukti. Kemarin kita nggak tahu karena masih dikuasai oleh iblis. Oke. Gitu. Berarti yang Anda katakan keluar dari kubur itu Yesus. Yang bangkit dari kubur. Iya, itu Yesus. Betul. Sekarang kenapa Yesus yang itu mengajarkan kemudian meninggalkan ajaran Tuhan? Ya, kan ajaran Yesusnya mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Yahudi. Tapi Yesus yang keluar dari kubur mengajarkan menyembah kepada makhluk bernama Yesus. Kok bisa begitu? Nah, gini. Kemarin saya beberapa kali juga berbicara juga sama kayak Ustadz PI siapa. Saya bilang, begitu besar kuasa Allah pada kita, maka diutuslah anak yang kudus, anak yang tunggal kudus ini untuk menebus umat manusia dan untuk bagaimana supaya hubungan manusia lebih mengenal siapa juru selamat. Nah, semakin ketahuan kan? Itu gitu loh. Tuhannya orang Yahudi mengajarkan kemudian orang-orang Yahudi mempersembahkan kurban berupa hewan ternak. Makhluk yang keluar dari kubur melalui nabinya Paulus mengajarkan kurban manusia. Siapa yang selalu minta kurban manusia? Ini bukan manusia. Kalau dia manusia, sekarang saya pengen tanya sama Bang Zuman. Ini Bang Zuman siapa saya nggak tahu nih. Saya pengen tanya, kalau dia betul hanya manusia serupa dengan kita, buat apa ada kejadian yang ajaib dengan kedatangannya dia? Ajaibnya di mana? Nabi tidak ada kedatangan yang ajaib seperti dia, nggak ada bang. Boleh sebut Musa, Abraham, kedatangan ke dunia itu melalui hubungan normal, individual antara wanita dengan pria, tidak seperti Yesus gitu loh.
Jadi tidak akan ada terjadi kedua kali yang seperti Yesus, tidak pernah. Bahkan orang hebat di Bible, saya nggak tahu kalau di Quran, di Bible saya bicara tidak ada yang seperti dia, gitu loh. Matius 4 nomor 8. Dan iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia Lantas dengan dibilang kemegahannya. Ini siapa Hai ini? iblis, jangan cobai Tuhan Allahmu. Iya. Gitu. Tunggu. Bukan berbicara di situ. Sekarang begini, iblis membawa Tuhan Anda ke atas gunung yang sangat tinggi dan iblis memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kapasitas apa iblis kemudian bisa membawa Tuhan Anda seperti dia itu? melihat Yesus sebagai manusia. Oke. Kan dia bilang, Yesus, lo loncat, malaikat tuh pasti jemput, bakal gue kasih. Berarti dalam arti Yesus itu lebih rendah daripada iblis. Ngapain lo nyuruh gue? Maka dia bilang, hai iblis, jangan cobain Tuhan Allahmu. Ketika Gitu. kemudian iblis membawa Tuhan Anda ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kemudian kekuasaannya, apakah Anda sadar bahwa ternyata betul raja dunia itu yang menguasai dunia ini adalah iblis? Setuju. Betul? Pada saat sebelum Yesus mati dan bangkit. Nah, sekarang kita lihat. Oke, Anda setuju. Sekarang kita lihat Wahyu 9 nomor 11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Itu siapa? Iya. Itu siapa? Siapa itu, Bang? Ya, dari bapak lah, bapak terus. Terus. Yang digelari Abaddon atau Apollyon itu siapa? Ya, saya kurang paham. Itu iblis, Cahayu. Jadi yang datang di dalam Wahyu 1 nomor 18 itu adalah iblis, bukan Yesus. Yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu iblis yang kamu sembah, yang kamu sebut Yesus. Jadi Yesus itu yang mengaku, akulah Alfa dan Omega. Itu bukan anak Maria, itu iblis. Gini, bisa bicara itu iblis, gini, itu bicara wahyu. Saya kan belum baca Alkitab Bible nih. Itu konteks di mana penguasa yang akan jadi kuasa antikris gitu loh, yang akan datang ke dunia untuk merebut dari Yesus gitu loh. Iya. Sekarang permasalahannya Yesus itu kerajaannya dari langit, dari surga. Yang di bumi ini itu pemilik kerajaan iblis. Tiba-tiba ada yang keluar dari kubur mengatakan, akulah. Aku telah tersungkur. Lalu dikatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, melihat aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu siapa itu? Kawanmu iblis. Nah, bagus. Berarti bukan Yesus kan? Tuh coba, saudara Tambos aja mengakui. Enggak, kawanmu kan banyak iblis. Kau kan iblis. Alhamdulillah Anda sudah mengakui secara akal sadar Anda, mengakui bahwa akulah yang awal, akulah yang akhir, yang hidup, aku telah mati dan hidup kembali sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Satu hal. Siapa itu? Cuma iblis, wah. Itu siapa itu? Gini, tidak ada itu siapa? cerita iblis bisa mati dan hidup kembali. Coba, di mana ya? Saudara, Yesus mengatakan kemudian bahwa iblis itu dilemparkan keluar di neraka. Betul. Bukan ke neraka. Tapi bukan ke neraka. Iblis mati hidup kembali. Kutanya dulu sama saudara, menurut kitab saudara 2 Petrus 2 atau Yesaya 14, iblis itu dimasukkan kemana? Iblis dimasukkan ke dalam gua neraka. mulai ini mah apaan sih? Aduh, ke neraka itu nanti setelah kiamat baru iblis dilemparkan. Iya, yang Yesus maksud ini dia dilemparkan keluar.
Sebab jikalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Berarti iblisnya disimpan di gua-gua kan? Nah, jenazah yang diturunkan dari tiang salib itu disimpan di mana? Ya naik ke sorga lah. Mulai ngaco. Gimana Pintar ini. jenazah maksudnya? Pintar ini Yesus kawan-kawan. naik ke sorga lah. Pintar ini kawan kita ini, pintar. Pintar ngelasnya. Ngelasnya itu pintar. Kan Bang Zuma tadi bilang bahwa dia Iblis bangkit di hari ketiga, betul ya? Iblisnya itu disimpan di gua. Oh, kita bicara tadi kan yang digantung di Sama salib dulu, kan? sama dulu saudara. Nah, Yesus ini ketika diturunkan dari salib disimpan di gua. Hari ketiga dia keluar dari gua. Setelah dia keluar dari gua, yang berjalan dari gua itu, saudara, coba Anda baca Markus. Markus 16, Markus 16 nomor 12. Apa kata Markus? Bukan apa kata Markus? Sama seperti iblis di goa. Aduh, salah. Apa kata Markus? Masalah. Data nomor 16 dari Markus 16 tertulis di data nomor 12-nya. Apa kata Markus? Aku melihat Yesus menampakkan diri dalam bentuk wajah rupa yang lain. Itu siapa? Siapa itu, Bang? Maksudnya rupa yang lain itu bukan seperti manusia adanya. Karena kenapa? Iya, saya tanya, itu siapa yang keluar dari kubur itu kok tidak sama dengan mukanya Yesus? Itu siapa? Ya karena dia udah bersinar. Mukanya itu enggak, coba lihat. Bersinar lagi. Nah, salah. Markus sendiri yang mencatat kok, yang keluar dari kubur itu wajahnya berbeda dengan Yesus. Itu siapa? Bukan berbeda. Bacaannya si coba di ini lebih bercahaya dan enggak. Dengar. Di dalam Markus 16 nomor 12 di sana diterangkan kemudian Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dengan dalam rupa yang lain. Betul, waktu berjalan. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Pertanyaan saya, pada saat dia berjalan muridnya, betul. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Kalau bicara dari mana Markus tahu kalau itu Yesus, ya. Karena Yesus waktu pas saat dia bilang, apakah kamu tidak mengenal aku? Kan begitu. Ya. Betul nggak? Betul. Nah, makanya dia bilang, dia mengingat Yesus rupa yang waktu masih jadi manusia biasa, tapi sekarang bercahaya, ada penampakan itu, bukannya berarti mukanya berbeda. Sekarang kalau misalnya nih kita pakai misalnya yang keluar itu adalah iblis. Yesus itu sudah mati. Saudara, kalau yang keluar itu adalah iblis, bagaimana Anda bisa membedakan antara iblis yang datang ini dengan yang bukan iblis? Satu. Iblis tidak akan bertulang. Iblis tidak akan bisa disentuh. Iblis tidak akan bisa diraba. Betul, setuju. Makanya waktu Thomas bilang, aku tidak akan percaya kalau aku belum mencolokkan jariku ke dalam lubang tangannya dia. Karena iblis tidak akan bertulang. Bahwa Yesus bilang, apakah aku iblis? Karena iblis tidak diraba. Nggak ada tulangnya, bos. Sekarang bisa tidak diraba? Bisa tidak iblis merasuki manusia? Merasuki bisa. Nah, kalau yang keluar dari kubur itu adalah makhluk yang dirasuki iblis, bisa nggak? Sekarang pertanyaannya, kalau makhluk yang dirasuki iblis, pertanyaan saya gini, waktu Yesus masuk ke dalam rumah Thomas itu tembus tembok. Apakah iblis merasuki mau manusia? Tidak ada di sana diceritakan tembus tembok, nggak ada. Justru pintu kubur itu bergeser. Coba abang lihat. Bagaimana ada orang kerasukan itu bisa tembus tembok? Nggak ada, Bang. Tidak ada kerasukan kemudian tembus tembok, nggak ada. Tapi justru yang terjadi adalah pintu goa itu kebuka. Pintu goanya kebuka, didorong, berarti pintu batunya bergeser. Kan Yesus bilang pada muridnya, "Rabahlah aku." Betul gak? Iya. Makanya dia bilang tidak ada iblis yang serupa dengan
Aku ada wujudnya. Bagaimana, Iblis nggak akan ada bagaimana itu. ceritanya? Pertanyaan saya bukan di situ. Pertanyaan saya, bisa tidak iblis merasuki manusia? Iblis merasuki manusia bisa, tapi apakah bisa. iblis bisa merasuki manusia mirip Yesus? Tidak juga. Bisa. Udah dulu. Dan iblis Bisa. Bisa. Orang kesurupan Oke. banyak, Bang. Bisa. Udah banyak kesurupan. Nah, Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yudas itu iblis. Oke. Ini salah Iya, lagi. coba baca, coba baca. Yohanes 6 nomor 70. Coba Anda baca. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Dia dipakai iblis. Nah, dia dipakai iblis. Sekarang kalau orang yang keluar dari kubur ini bisa nggak dipakai sama iblis? Tunggu, kalau yang orang yang keluar dari kubur dipakai iblis, siapa oknum orang wujudnya? Dan kedua, apakah wujud yang dipakai iblis itu bisa seperti yang dilakukan Yesus? Contohnya, Jelas-jelas satu. Markus mengatakan kok dalam rupa lain. Kita bicara, Thomas pun tidak yakin bahwa Yesus hidup lagi, betul nggak? Bahkan dia bilang, sebelum aku mencucukkan jariku ke lubangnya dia, lubang tangannya dan lubang Iya, lubang tapi kukunya. kan yang muncul ini dikira hantu kan? Betul, makanya Yesus mau masuk pada murid-muridnya, dia menembus tembok, makanya dia bilang, wah ada hantu. Makanya dia bilang, Thomas, kenapa kamu takut? Kan Mana dia, tulisannya? "Inilah Di aku." mana tertulis dia menembus tembok? Di mana? Justru yang ada, saudara, yang ada adalah orang yang keluar dari kubur itu mendorong pintu batu yang menutupi kemudian kubur. Betul. Tiba-tiba saja menampakkan diri di hadapan mereka. Yes, itu betul. Tapi tidak ada tembus tembok. Lu pikir pesulap? Nah, ini. Nah, sekarang permasalahannya adalah, bisakah kemudian iblis merasuki dibaca yang benar. orang yang ada di kubur? Bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Oh, iblis merasuki orang yang ada di dalam kubur? Bisa nggak? Iblis merasuki orang yang dalam kubur apa orang yang sudah mati nih? Tunggu nih. Ya, orang mati. Bisa nggak? Mana ada iblis membangkitkan orang mati? Saya belum pernah dengar. Bukan membangkitkan orang mati, masuk ke dalam Mana? tubuh orang mati. Bisa nggak? Saya tidak pernah lihat iblis masuk ke orang mati, belum pernah. Di Toraja sana kau pergi lihat mayat berjalan banyak. Loh, bicara mayat berjalan, Allahu Akbar. bukan seperti kayak situ bilang iblis merasuki orang mati dan sempurna wujudnya. Nggak ada. Coba buktiin sama saya videonya. Memang nggak mungkin, karena penulis-penulis Bible itu juga adalah orang-orang yang menjadi korbannya, termasuk Paulus. Sekarang permasalahannya adalah makhluk yang keluar dari kubur itu mengatakan, aku adalah penguasa kerajaan maut. Nah, karena sudah direbut maut, luar biasa. Kok direbut maut pula? Kunci maut dari si jahat udah diambil. Buktinya sekarang iblis tidak berkuasa lagi di dunia ini. Lu mana yang kuasa? Kalau ada kuasa kita udah menderita. Lah, sekarang kemaksiatan yang terjadi di dunia ini, nah, sekarang saya itu dari pengen mana? tanya, itulah kita diberikan free will. Aku, ya ampun, katanya kerajaan iblis sudah diambil alih. Kok kemaksiatan masih banyak di mana-mana? Nah, itu Mana kan buktinya? begini. Kalau saya bicara begitu, sekarang saya balikin. Apakah orang yang sudah taat sholat tiap hari, apakah tidak bisa berbuat maksiat? Kan enggak juga. Justru Itu free karena will. itu iblisnya masih ada, belum direbut kekuasaan iblis memang- itu. iblis Berarti memang yang menggoda. keluar dari kubur itu iblis. Nah, itu kan situ yang bilang. Loh, tadi kamu mengatakan kerajaan maut, kunci maut diambil Yesus. Tapi faktanya maksiat masih terjadi di mana-mana setelah dia Yang keluar dari dimaksud kubur. kunci Kemaksiatan maut. masih terjadi di Harusnya mana-mana. kita masuk semua ke neraka. Apaan sih? Apa? Dengan- Tunggu waktumu kawan, tunggu. Kamu belum mati nih. Ini kan udah membuatkan statement bahwa Yesus itu keluar itu iblis, betul ya? Tapi Iya, saya memberikan jawaban, apakah iblis bisa berwujud? Tidak ada. Saya mau Bisa. lihat iblis berwujud. Kenapa Coba. tidak? Di mana Kenapa wujud iblis tidak? bisa kita raba? Coba. Hei, jangan dengar. Tidak Yesus ada. sendiri, saudara. Anda baca Markus, Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Coba Anda baca.
Coba Anda baca. Baca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Silakan. Oke, sebentar. Ambil Bible, Ya. sebentar, sabar. Silakan. Kisah Rasul berapa? 16 nomor 16 sampai nomor 18. Kesimpulan saya yang berbicara di dalam Yohanes, di dalam Wahyu 1 nomor 17-18 itu adalah iblis. Itu kesimpulan saya. Sekarang Anda bantah, apakah Yesus kerajaannya di dunia ini atau kerajaannya di surga? Ketika saudara Kristen ditanya, mana kerajaannya Yesus di bumi ini? Kerajaan Daud mana ada? Apa kata orang Kristen? Kerajaannya bukan di dunia ini, kerajaannya itu di surga. Tapi keluar dari kubur, kerajaannya di bumi ini, yaitu kerajaan maut. Jadi siapa yang punya kerajaan maut itu? Yesus rupanya. Yesus iblis rupanya. Ayo kawan, baca Kisah Para Rasul 16, silakan. Ini mengenai Paulus, mengenai untuk namanya mengabarkan firman ya. Dia menyeberang ke Makedonia. Oke. Kisah Para Rasul nomor 16-nya. Ya, silakan. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 kan? Iya, Paulus silakan Anda ke baca. Filipi. Oke, yang dimaksud di sini apa maksudnya? Ya, silakan Anda bacakan. Oke. Ayat 16. Yes. Pada suatu ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, ya, kami bertemu seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenur. Tenung. Ya. Dengan ketenungannya dan tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Oke? Ya. Ia mengikuti Paulus, ya, dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Terus maksudnya? Orang-orang ini alias Paulus ini adalah hamba Tuhan yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Pertanyaan saya, ini yang berteriak seperti itu siapa? Ya, yang mengikuti dia. Siapa itu? Yang ada di dalam situ. Siapa itu? Ya di sini orang-orang perempuan yang hamba perempuan yang berseru pada dia. Yang kerasukan apa? Iya. Kerasukan apa? Kerasukan iblis. Kerasukan iblis. Seorang kerasukan iblis bisa teriak, orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari, tetapi Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Ia berpaling kepada roh jahat itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika juga iblis itu keluar. Coba, iblis bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan iblisnya bisa berbicara melalui jasad tersebut. Jadi yang berbicara kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan di bumi, itu siapa? Iblis. Kamu mengatakan iblis tidak berdaging, tapi iblis bisa merasuki orang, dan orang itu bisa saja mengaku Tuhan. Apalagi kalau hanya mengaku kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Saudara, tunduk kepada nama Yesus. Saudara, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Jangan takut, aku adalah awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihat aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu bukan Yesus anak Maria, itu adalah iblis kemudian yang muncul ngaku-ngaku sebagai Yesus. Bukan begitu. Baca di situ tadi udah dibaca. Bahkan iblis pun takut demi nama Yesus. Kalau iblisnya mengaku nih. Kita sebut iblisnya nih. mengaku nih. Pasukan kita sebut dalam nama iblisnya mengaku. Tunggu. Dalam nama sekarang pertanyaan saya, saudara, ketika kemudian Yesusnya, sorry, ketika kemudian bicara sendiri dia udah mulai gila ini. Mulai gila Anda. Saya sudah memberikan bukti. Anda mengatakan bahwa iblis tidak akan mungkin datang dalam bentuk rupa manusia. Ku kasih Kisah Para Rasul, bagaimana iblis datang dalam bentuk manusia. Kalaupun kemudian Anda mengatakan dalam nama Yesus, ada nggak yang mengusir Yesus
ketika dia datang kepada Paulus, justru Paulusnya mengatakan apa? Siapakah engkau Tuhan? Iblisnya langsung disebut Tuhan. Iblisnya tertawa. Hahaha, perangkapku berhasil. Orang ini memanggilku Tuhan. Itu dalil, Bung. Dalam kitabmu itu dalil. Itu dalil. Jadi di dalam kitabmu sendiri, Yohanes 18 nomor 36, kerajaanku bukan dari dunia ini. Berarti kerajaan Yesus bukan kerajaan maut. Ya, kerajaan surgawi. Kerajaan surgawi. Sedangkan kerajaan maut milik siapa? Kerajaan maut milik siapa? Ayo jujur. Ya, kerajaan maut itu milik siapa? Oke, sejauh ini ya. Ya, kerajaan maut. Nanti gantian lah, gantian. Kalau mau berdebat itu harus gantian. Jangan kau terus. Kerajaan maut milik siapa? Turun. Jangan diturunin. Gini, kerajaan maut itu adalah sudah menjadi kekuasaan Yesus. Setelah dia keluar dari kubur kan? Setuju. Ah, bagus. Inilah yang kalian anggap Yesus. Iblisnya datang mengaku Yesus, paman. Sang penguasa maut yang kamu sembah itu adalah sang penguasa maut. Penguasa maut itu adalah iblis. Mana ada iblis bisa mati dan bangkit? Mana ada iblis bisa bangkit? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Iblis bisa merasuki siapa saja. La haula wala quwata illa billah. Udah salah nih. Yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Itu adalah tanda bagi angkatan jahat. Yesusnya mengatakan itu dalam Matius 12. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali bangkit pada hari ketiga. Tidak ada sejarahnya iblis bisa membangkitkan orang mati. Satu. Hanya Yesus beda yang itu. Bukan begini. Kan situ kan bilang seakan-akan Yesus ini kerasukan roh iblis. Betul ya? Bukan seakan-akan. Bukan seakan-akan. Yang masuk ke dalam kubur itu satu hal. Bukan Yesus anak Maria. Yang digantung di pohon itu bukan Yesus anak Maria. Bukan. Lah terus? Itu dulu yang perlu Anda pahami. Lah terus siapa dong? Yang mati digantung di atas salib itu orang terkutuk, betul? Betul. Dari situ aja dulu salah Anda. Yang digantung di pohon ini orang terkutuk, betul? Begini. Begini nasib. Secara versi manusia, Golgota itu adalah tempat orang yang terkutuk, betul. Orang yang berdosa. Yesus dikutuk gak sama Tuhan? Tidak ada dikutuk. Alhamdulillahirabbil. Berarti yang dikutuk di atas pohon ini siapa? Yesus mati buat menyerahkan diri untuk umat manusia. Itu konsep yang muncul atas bisikan makhluk yang keluar dari kubur, Cahayu. Yesus orang suci, dia hamba suci. Mustahil dia dikutuk oleh Tuhan. Apa alasannya Tuhan mengutuk Yesus? Gini, kalau situ bilang Yesus mustahil melakukan hal itu, mustahil juga Yesus datang ke dunia buat apa? Nggak ada gunanya buat main-main ke dunia. Ngapain? Nggak ada tujuannya. Kok larinya ke situ? Kok lari ke situ? Visi misi buat begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya. Bagaimana cara supaya orang-orang Yahudi kembali kepada hukum Tuhan. Dulu kita masih pakai korban sembelihan, maka dengan puasa darahnya kita ditebus. Ini sudah masuk ajaran setan. Udah mulai percaya nih. Ini sudah masuk ajaran setan ini. Udah mulai ajaran setan maksudnya. Besok udah mulai di mana Tuhannya Yahudi kemudian minta persembahan darah manusia? Ayo. Di mana? Di mana Tuhannya Yahudi minta persembahan darah manusia? Mulai ketahuan kan? Ketahuan yang minta persembahan darah manusia itu hanya iblis. Tidak pernah Tuhannya Yahudi minta. Kok salah lagi?
Tidak ada. Di mana? Di mana? Memang Tuhan Allah minta sembelihan itu manusia. Tapi jangan salah. Pada saat Abraham akan mempersembahkan anaknya Ishak itu diuji, Bos. Nah, terus diganti pakai darah apa? Agak nyembahin loh. Oke. Diganti pakai darah apa? Darah manusia atau darah hewan? Darah domba. Kenapa? Karena Yesus Darah kepada domba. Tuhan Allah sedalam enggak? Darah domba. Yesus ini domba enggak? Setuju. Yesus domba atau manusia? Saking penginnya iblis ini menyesatkan, manusia pun dibilangnya anak domba. Coba bayangkan itu. Kenapa ada istilah anak domba? Karena kalian menginginkan Yesus jadi korban. Lalu apa dong? Ini kita nih lebarnya panjang gitu. Jadi bisa bikin konteks mana yang mau kita bahas dulu gitu ya. Ya makanya aku bilang kan dari awal memang sudah salah, Bung. Dari awal memang sudah salah. Kalian mengimani yang mati di atas salib itu adalah Yesus. Dari situ aja udah salah. Yang mati di atas tiang salib itu adalah makhluk terkutuk. Itulah nanti yang akan keluar dari kubur dan menjadi Tuhan orang-orang kafir. Tidak ada begitu. Tidak mungkin, saudara. Coba Anda tanya Yesus. Yesus, ya paman, yang ingin membunuhmu itu anak-anak setan atau bukan? Anak-anak setan. Berarti yang membunuh Yesus, yang bertujuan ingin membunuh Yesus, itu adalah suruhan-suruhan iblis. Berhasil nggak iblis membunuh Yesus? Tidak. Sekarang saya pengen tanya. Ini kan konteks. Jadi yang mati di atas salib itu bukan Yesus, tapi orang yang dikutuk Tuhan. Aduh kasihan. Masa dikutuk sih? Yes, Anda baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas salib. Ayo, di mana tertulis? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Ternyata yang digantung di tiang salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaannya, ada hal apa, dosa apa, kesalahan apa yang telah Yesus perbuat sampai Tuhan tega mengutuk dirinya? Coba, apa jawaban Kristen? Ada nggak dosa yang dilakukan Yesus sampai dia dikutuk? Ada nggak? Saya jawab. Silakan. Yesus tidak ada cacat celah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu. Alhamdulillah. Tapi kalau dibilang Yesus, apakah dihalaukan dari kematian itu? Saya jawab tidak. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Apakah Tuhan tidak mampu kemudian menyelamatkan hambanya yang suci? Karena terlalu mampu. Tapi dia juga mau memberikan keselamatan buat umat manusia. Iya. Makanya dia bilang dengan mempersembahkan anaknya gitu. Bukit dengar dulu. Kan saya udah bilang. Ya Allah ya Karim. Bahkan Yesus pun dalam mungkin kebatian manusia, ini beban yang berat dan dia berdoa, Bapak kalau bisa kalau hilang ini cawan ini betul. Kenapa? Karena terlalu berat dia secara manusia. Berat. Nah, sekarang kehendak Bapak apa? Yesus dibunuh atau Yesus jangan dibunuh? Sekarang Yesus kehendak Bapak memang tujuannya untuk menebus umat manusia dari Iya, mulai ngaco. Sekarang pertanyaan saya gini, Bang Duma. Mulai ngaco. Gampang, simple gini aja. Kalau Yesus mau dihalau dari kematian, itu hal kecil buat dia. Dia pencipta langit dan dunia kok. Itu dia. Siapa yang membisikkan Anda bahwa yang keluar dari kubur itu adalah pencipta langit dan bumi? Itu yang bisikkan siapa? Kok yang bisikan? Kan ada saksi hidupnya. Di mana Yesus pernah menciptakan alam semesta? Di mana? Kematiannya ada murid-muridnya. Kalau itu iya. Kan udah aku bilang, saya akui ada yang bangkit dari kubur dan saya katakan itu adalah iblis. Saya akui itu. Saya akui bahwa yang keluar dari kubur itu ada, tapi iblis. Sehingga iblis ini kan mengatakan, jangankan Anda Kristen ini, Yesus aja yang punya kesaktian, sakti mandraguna aja dicoba oleh iblis, apalagi kalian orang yang tak berakal. Coba
Kita buktikan 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis. Pertanyaan saya, kenapa Paulus harus menyerahkan manusia kepada iblis? Ayo. Kenapa? Kok Paulus menyerahkan manusia pada iblis? Maksudnya gimana? 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis. Ayo, pertanyaan saya, kenapa Paulus harus menyerahkan orang kepada iblis? Kenapa? Iblis masih menunggu. Saya baca dulu. Iblis masih menunggu. Iblis masih menunggu tumbal. Nah. Anda baca 1 Korintus 5 nomor 5. Baca. Bentar. Nah, silakan. Coba. Hanya penyembah iblis yang mempersembahkan korban manusia kepada iblis. Ayo. Ada nggak Oten yang sedikit agak sakti dari saudara Yosua ini? Mana ada? Kalau ini cuman ini aja. Habis Ya lumayan lah, banyak mah ada hiburan daripada banyak mah tidur. Oh iya juga sih. Pandai juga Bang ini. Kita usahakan Paman, kita download Paman. Ya silakan saudara Yosua. 1 Korintus 5 nomor 5. Apapun alasan yang akan Anda sampaikan, apapun tujuannya, pertanyaannya kenapa Paulus mempersembahkan manusia kepada iblis? Oke, silakan. Nih. Ya, di konteks perikop ini dosa dalam jemaat, oke? Ya, oke. Terus Terutama dipersembahkan ke iblis dalam percabulan. Gini, dengerin. Ini dibilang meskipun tubuhnya itu iblis ini, tapi rohnya milik Allah. Gitu loh. Baca konteksnya coba. Berarti roh-roh ini semuanya masuk ke surga ya kan? Barang siapa tubuh aja yang masuk ke neraka gitu. Karena roh itu milik Tuhan. Maka yang masuk ke dalam neraka jasadnya, rohnya masuk surga gitu maksudnya. Waduh. Salah lagi. Sanjang. Ayo, jangan mempertahankan keegoan Anda dalam kesesatan. Jangan. Tidak. Saya hanya punya tujuan untuk meluruskan saudara. Silakan. Oke. Silakan. Maksudnya konteks di sini kan saya udah bilang ini mengenai dosa dalam jemaat. Dosa dalam berita. Tidak, yang menjadi pertanyaan kenapa Paulus harus mempersembahkan manusia kepada iblis? Kenapa? Kenapa harus ke iblis dipersembahkan orang ini? Kenapa? Karena Paulus sendiri itu adalah orang yang kerasukan iblis. Mana dalilnya? 2 Korintus 12 nomor 7. Paulus itu orang kerasukan setan. Baca dalilnya tuh, 2 Korintus 12 nomor 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Tuh, Paulus mengakui bahwa dalam dagingnya ada iblis. Yang lari jasadnya atau rohnya ini, teman-teman? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Lain tanya, lain dijawab. Gimana sih? Ya, semoga saudara kita Yosua mendapatkan kemudian hidayah. Saya tahu beliau terguncang berat. Silakan teman-teman. Kalau saya sih sarankan bersahabatlah dengan Bible. Bible jangan dilawan. Sebenarnya tadi sepanjang diskusi ini dia nggak melawan Banyuma, dia lawan Bible-nya sendiri. Betul banget, betul. Kalau dia nggak melawan Bible, nggak terjadi debat. Oh ya begitu ya Banyuma. Kok baru saya tahu ya? Tapi enggak, dikasih data dia lawan, dikasih data dia lawan. Gitu jadi loh. Bang Handi, kerajaan Yesus dari mana Bang Handi?
Dari itu tuh dibari bawa kubur. Kerajaan Yesus menurut Yesus berasal dari surga. Dari surga. Tapi Terus yang makhluk yang keluar dari kubur itu kerajaannya dari mana? Alam maut lah si iblis alam itu. maut. Coba. Wow. Keren. Orang berakal mana yang tidak bisa memahami ini dengan baik? Silakan Bang Andi. Ya, orang yang tidak punya akal lah. Terberhasil di doktrin agar mereka menyembah selain yang diperintahkan, yaitu membuat satu sembahan yang terkutuk di tiang salib. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Damai sejahtera. Pagi-pagi udah bahas iblis ini Bang Juma ini. Iya. Betul. Yang kamu sembah kan? Soalnya saya nyenggong Al-Quran juga nanti iblis ini. Ya silakan. Oke. Silakan. Muhammad menurut Allah. Ya. Kenapa? Muhammad menurut Allah menggunakan dalil Quran. Oke, baik. Al-Quranul Karim menjelaskan. Ya. Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Allah kemudian menurunkan Al-Quran melalui utusannya Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk memberikan petunjuk dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Mana ada Muhammad di sana? Jadi yang tunjukkan dalil Muhammad mengaku bertemu dengan Roh Kudus. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Nabi Muhammad jelas Jibril ada. Monyet kau kan yang bertanya, kenapa kau yang ngomong? Nama lain daripada Roh Kudus itu adalah Jibril. Yang datang kepada Maria pada bulan ke-6 Roh Kudus namanya Gabriel. Kristen penyembah Yesus yang keluar dari kubur. Dalil mana dalil Roh Kudus adalah Jibril, mana? Turun An-Nahl ayat 102 dan surah Al-Baqarah ayat 97. Oke. Udah terjawab ya. Nah, sekarang penguasa dunia, penguasa alam maut menurut Yesus itu siapa? Jawab. Dia. Jawab. Kabur semua. Kabur. Pasukan-pasukan bayaran si Olan ini. Mungkin Olannya minta duitnya kembali, tapi dia mengatakan enggak, aku akan kalahkan Bang Suma, tengok aja. Buktikan, ya tunggu. Bang Simalungun. Simalungun kan kampung ya? Iya, Simalungun Pematang Siantar. Ayo pasien berikutnya. Ayo bersahabat dengan Bible. Ayo Bang Kesar, diajak naik. AWH. Jangan minta naik dulu ya, teman-teman sahabatku yang muslim, muslimah. Jangan minta naik dulu ya. Armando. Short story. Nah, kok diam? Short story. Simalungun. Kampungnya Sikri Raihan. Kampungnya Kaisar itu Simalungun. Oh ya? Dulu ya Sar ya, lu pernah di sana ya?
Iya bangku, iya pernah di situ. Pelarian dulu aku di situ, sempat di Simalungun. Simalungun. Tadi yang paling lucu Joshua itu, dia bilang Taman Eden itu ada di Irak. Disitulah Nabi Adam diusir, buset dah. Ada. Berarti kerajaannya memang ada kerajaan dunia memang ya kan? Benar kan? Berarti iblis kerajaannya di dunia memang betul. Yang lucunya Tuhan pernah ke Irak tuh, Elohim ke Irak. Iya. Jadi kan gue kasih kejadian itu loh, kejadian berapa tadi? Lupa gue, 32 ya. Kejadian 3. Kejadian 3 sampai ke bawah itu kan ada tuh langkah kaki Elohim kan berjalan-jalan tuh di Taman Eden. Taman Eden, terus manusia ini sembunyi kan gitu ya. Terus kaki Elohim bertanya, di mana kak engkau anak manusia kan gitu ya. Saya tanya, berarti Elohim pernah turun ke bumi dan jalan-jalan ke Irak. Iya. Gimana ceritanya ya? Elohim turun ke bumi jalan-jalan. Iya. Salah, bukan gitu. Gimana? Tuhannya itu kan tinggal bareng sama Adam. Terus gara-gara dilarang makan buah pengetahuan baik buruk, Tuhannya marah, berantem sama Adam. Lari ke surga Tuhannya. Si Adam disuruh keluar dari situ. Makanya berpisah mereka di situ. Tadinya kan satu rumah atau satu tempat tinggal di Eden. Itu ceritanya. Masa nggak tahu sih ya? Udah lama sih jadi apologet atau baru nggak sih? Gini aja nggak tahu. Tapi kalau dipikir kan nggak ada. Nggak ada Eden kan di Bible itu nggak ada Eden. Berantem. Kan mereka kan tinggal bareng, ya kan, deket. Ada tuh daerahnya tuh lokasinya di samping Sungai Ufrat. Terus abis si Adam berantem sama Tuhan gara-gara si Adam nggak mau ikut perintah Tuhan, ya kan. Tuhannya pindah ke surga. Si Adamnya diusir. Edennya hanyut waktu zaman Nuh, hilang. Mati meja. Kan nggak ada lagi. Tolong nak masih. Emang gitu ceritanya di Bible. Balas ya anak. Pernah kuliah masih. Jadi surga itu tadinya apa? Eden itu di bumi. Iya di bumi. Di Irak, dia bilang di Irak. Di Irak, samping Sungai Ufrat, samping Sungai Tigris. Coba sekarang ada nggak? Nggak ada. Soalnya waktu zaman Nuh kata orang Kristen, karena aku pernah nanya, Eden di mana kata aku. Terus dijawab mereka, kau tahu nggak zaman Nuh dulu banjir? Iya, hilang lah katanya. Oh gitu. Oh, jadi pohon kekal itu nggak ada lagi di sana. Udah di bawah banjir. Mati meja. Jadi waktu dulu Yesus itu pernah tinggal di bumi bang. Makanya dibalik lagi turun, lahir jadi manusia karena kangen mungkin tinggal di bumi lagi kan. Dulu dia pernah tinggal bareng sama Adam. Iya. Di Eden. Nabi Adam itu diusir dari Irak keluar Irak. Keluar Irak. Tapi diusir dari bumi ke bumi katanya. Iya, dari Irak ke negara lain. Mati meja. Begitu ceritanya. Jadi trans dia diusir. Bang Zuma nggak tahu udah berapa lama sih bang jadi apologet? Iya baru tahu saya kalau di Irak itu semua jenis buah-buahan berkumpul di sana. Di sana ada ular, ada buah pengetahuan. Bang Zuma pasti nggak tahu karena ular itu hewan ternak tahu dulu. Jadi waktu di Eden itu Tuhannya menternakan ular. Coba baca. Ya kan bang? Bang Andi, hewan itu hewan ternak yang paling licik di antara hewan ternak. Jadi dulu Tuhannya umat kita ini kan tinggal sama Adam. Ternak. Jangan-jangan dulu ini, jangan-jangan sebelum dikutuk ular punya kaki. Nah itu beneran. Aku pernah dapat infonya gini. Kan aku bilang gini, kamu lihat ular kan dikutuk, kata dia. Iya, kamu dikutuk jalan dengan perutmu. Dulu ular itu jalannya pakai kaki. Mantap nih.
Dia menghindari Banyuma karena tidak boleh ada iblis diusir dari surga. Jadi surga dipindahin ke bumi. Menghindari itu. Itu tadi topiknya. Iya. Coba gambarkan dulu ular pakai kaki gimana modelnya? Gini, aku pernah nanya orang Kristen, itu ular dikutuk jalan pakai perut, emang dulu ular jalan pakai kaki? Iya, katanya ular dulu jalan pakai kaki. Lah terus gimana? Jadi makanya ketiak ular itu emang harus dicari, Bang. Sebenarnya dulu punya ketiak ular, cuman gara-gara dikutuk jadi nggak ada. Bukan punya ketiak, punya selangkangan tadi. Panas anak muda. Aduh, parah ini. Iklan dulu, Bang Kaisar. Ular pakai ketiak. Baik, terima kasih teman-teman. Mengutip dari pembicaraan diskusi yang kita dengar, sahabatku semua, ada tertulis Paman Pilatus membuka situs. Di kitab Tuhan memusuhi iblis dan Tuhan menyesal pilu menangis miris. Sungguh baperan Tuhanmu yang pesimis, membuat perjanjian manis dan tertulis. Dahsyatnya luar biasa Tuhan penguasa dunia yang dilemparkan dari kubur bawah tanah. Sesosok iblis yang menyesatkan manusia, kafir bangga menyembah dan imani saja. Malaikat jurang maut adalah raja dunia yang menyatakan dirinya Alfa dan Omega. Kitabmu berkata, iblis dipresto di dalam goa seperti anak manusia yang wajahnya berbeda. Teka-teki iblis tercipta tebak-tebakan. Markus bertemu bingung dan penasaran. Tiba-tiba muncul di antara segerombolan, ragulah hati dan di otak jadi pertanyaan. Iblis makeover wujud wajah manusiawi. Iblis juga merasuki Yudas dan kawanan babi. Iblis dari dulu bersahabat dengan kaum Farisi, dan iblis sekarang joget pargoy di minggu pagi. Efek samping menuhankan makhluk keluar dari bumi. Iblis dan malaikat bertamu ke rumah Tuhan, briefing dan bagi tugas sembari reunian. Ini firman atau cerita dongeng pagan, tertulis jelas di kutipan dari wartawan. Stay tune. Keren. Masya Allah. IRB, selamat pagi. IRB, dibuka mute-nya, IRB. IRB, dibuka mute-nya, IRB. Waduh, komentarnya di bawah Muhammad Mukondo katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edi. Assalamualaikum. Typing di bawah, pas naik langsung pingsan dia. Woi, IRB. Woi, IRB. Nggak berani dia ngomentar di atas. Diam dia di atas. Bang Datuk, kedengaran suaranya lagi makan. Lanjut dek, disapa-sapa dulu. Iya, ini si hantu laut ini Bang, nggak komen-komen dia. Di bawah dia menghujat. Woi, Stang Mio. Diam aja dia di atas. Turun kau, nyah kau iblis. Kan. Naikkan lagi. Ada Bu Jenderal nih. Itu Bu Haji tuh. Bu Haji, assalamualaikum. Assalamualaikum Mami. Assalamualaikum. Mami. Waduh, Bu Haji tidur kali.
Andre. Mana sih naik doang tidur ah? Oh, bener. Nih Andromeda ini muslim atau bukan? Bukan ya? Andro bre. Besar kerja ras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya bang. Iya Bang Andro. Ya, salam kenal abangku. Ada yang mau disampaikan abangku? Silakan, cepat, tanggas dan Iya, cuman tadi dengar itu aja, cacing punya ketiak itu aja, agak asing gitu. Oh, ular ya. Memang sih bang, kalau mungkin dia merunut dari sejarah Cina itu naga itu mungkin zaman dulu ternak naga mungkin mereka itu. Gitu. Ini bre, Bang Andro ada lagi bang, biar kita paling ya non muslim yang mau bertanya ya. Oke. Cuma itu aja. Ya, makasih Bang Andro. Halo admin. Ya, Ami naik lagi nih. Halo Ami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semua ya Ustadz Tata, Datu, Bang Handi, Uni, Iya Mi. Pak Arif, kayak apa Kaisar yang jago banget. Aku kalau dengar dirimu tuh keren banget. Dan terutama jagoan kita Bang Juma. Alhamdulillah, saya masih ada di Mekah ini. Gimana kami? Kabarnya sehat-sehat aja. Alhamdulillah, cuman mau info beberapa hari ini kalau ada jamaah yang lagi dengar mau berangkat umroh, situasi terkini di Mekah dan Madinah itu untuk hotel agak sedikit crowded dan ada jamaah yang tidak mendapatkan kamar gitu. Kelebihan jadi ya, crowded sekali ya, jadi banyak sekali tamu-tamu hotel gitu kan, ada yang menunggu 10 jam, tapi kami alhamdulillah hanya menunggu kunci kamar itu 2 jam. Jadi untuk yang mendengar di bawah yang mungkin waktu dekat ini sudah ada jadwal untuk berangkat umroh, insya Allah dimudahkan, dilancarkan dan dapat hotel dengan cepat karena mau ibadah ya, terutama yang langsung ke Mekah untuk umroh pertama. Itu saja informasi seputar Mekah Al-Mukarramah. Salam semua, mohon maaf. Ya, mohon maaf aku tidak buka kamera karena masih di bawah, takut kena kalau live itu, takut diomelin sama Askar. Itu saja. Ya, Ami. Ya, mohon maaf udah jam 1 malam ya di sana ya. Aku di jam 3, Mi, jam 3:12. 9, 10, 11, 12. Satu baru jadi file jam 1 baru. Aku jam 3. Aku kan di Oh iya di situ Ternate. ya, di situ ya, situ 3. Kalau sini jam 1. Aku jam 1 ya, Datuk. Lebih jam 1 sini, jam 1. Aku di Ternate, Ami. Ya. Oh ya, hati-hati ya, Dek. Ya, Itu jadi insya Allah untuk semuanya yang pejuang-pejuang di sini, Allah berikan kesehatan, kekuatan, keberkahan dengan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Dek, alamin. Ami Ya, izin Mi. turun ya. Terima kasih buat semua. Ya, Ami. Ya, Love you, wassalamualaikum Ami. warahmatullahi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Salama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat yang noten-noten silakan naik ya. Buat yang noten-noten yang di bawah silakan naik. Kita diskusi dengan guru kita, guru Bang Zuma. Jadi kalau ada noten yang nggak pengen diskusi, kami tunggu. Yang Muslim jangan naik dulu ya. Oke lanjut. Anak kuat, selamat pagi, Islam Pakistan.
Selamat malam Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau sampaikan bang? Kita nunggu hotel bang. Ada Bang. Silakan bang. Muslim Ya, atau muslim? sebenarnya itu susah loh Bang kalau kita itu Mana ngejelasin orang kuat? kafir itu Bang. Muslim atau non muslim? Muslim ya. Saya Muslim. Oh ya udah, apa yang mau disampaikan? Saya cuma mau bilang Bang, sebenarnya itu susah Bang kalau kita itu menjelaskan secara logika itu. Orang Kristen kan mati akal Bang. Saya aja yang orang Muslim nggak pernah ngaji aja, sekali dengar ceramah Abang aja langsung masuk akal, langsung paham. Iya. Terus Dek, ada lagi Dek yang mau disampaikan? Udah itu aja Bang, intinya susah Bang, karena itu Kok aku dipanggil mati abang, akal. emang aku jenggotan. Iya ya. Autan tuh gak punya akal Bang, susah dijelasin Ya. Bang. Oke Dek, kasih ya Dek. Kue. Halo kue. Kue, selamat pagi kue. Kue. Kue selamat siang. Turun kue, ada suara kau. Kue kering. Pohon ara kering. Kang Arif, di bawah ada Ustadz Sugi itu. Di bawah ada Ustadz Sugi, saya turun aja dulu di bawah ya, biar Ustadz Sugi naik ya. Si kue ini Kristen udah tadi kue. naikin aku gitu. Ya, tapi kok nggak ada suara kue? Iya lah. Kaweng. Hendri ini senang kalau kesana Kristen nih. Hendri silakan. Assalamualaikum tanya. Bang. Ya Kaweng, waalaikumsalam Kaweng. Saya mau tanya Kaweng. Bang. Tunggu Ya. dulu, Kaweng muslim ya atau non muslim? Muslim Bang, Muslim Kak. Mau tanya apa? Ini sedikit pertanyaan, apakah ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ini Nabi Adam alaihissalam siapa yang duluan Kak? Yang duluan Bang Zuma. Kenapa? Yang duluan Bang Zuma. Udah? Udah pertanyaannya udah kejawab ya. Nggak dengar. Bang Zuma yang duluan lahir. Aneh-aneh aja pertanyaan kau. Halo Henry. Henry non muslim? Halo. Halo Henry. Halo Henry. Halo. Mael. Henry Naldo. Henry. Sepiteng diam kau lah. Berisik kali sepiteng ini. Berapa akun untuk diam gitu? Kepenuhan Roh Kudus. Tiap hari akunnya ada terus loh. Aduh ya Allah. Kue melempem. Ini si kue, kau jangan minta permintaan lagi kue ya. Bau kali mulut kau yang niup-niup tadi tuh ya. Bau bodat. Halo kue. Halo, selamat malam. Ya selamat malam muslim dan muslim. Non Muslim saya. Bang Mamun di Mino ya. Oke. Kue silakan bertanya sama Bang Zuma silakan. Ya di sini saya mau berdebat sama Bang Zuma. Mungkin yang lain bisa turun semua ya. Siapa kau? Kau pulang aja ke kampung. Kau colok pantat mama kau. Bapak kau aja juniorku. Kau pula mau debat sama Bang Zuma. Colok pantat pendeta. Kau ada-ada aja kau. Emang biadab kelakuan kalian lama-lama aku tengok ya. Dadah aja. Kok pula disuruhnya turun? Aku lebih berkuasa daripada Tuhanmu di Komal ini, tahu kau? Halo Doli. Tadi aja kelakuan noten ya. Halo Doli. Doli. Halo Doli.
Aduh, kalau Islam jangan minta naik teman-teman ya. Iya ini diturunin naik lagi padahal Islam. Mungkin kepencet itu mau tap-tap layar nggak? Si bodoh ini. Enggak, Kok ini bisa-bisanya? inspirasi ini Kristen ini inspirasi dari tadi. Oh, Kalau biasanya dia kalau sopan. inspirasi. Enggak, Kristen dia ini. Halo. Iya, halo inspirasi. Selamat Berarti- malam, Bu. Ya, malam, Pak. Ya, Bu. Iya, Pak. Dibuka, Pak. Mic-nya, Pak. Ya udah, Bu. Iya, silakan, Pak. Mungkin apa yang didiskusikan ini, Bu? Topikkah ini? Iya, itu Pak, terkait tentang manusia yang keluar dari goa terus jadi Tuhan. Itu kata Bang Zuma itu iblis. Bapak percaya nggak? Enggak, Bu. Nggak percaya, ya udah. Enggak. Bang Zuma, Bang, monitor Bang. Bang. Cak Tata. Bang Andi. Bang Datu. Apa? Ini Ripa. Jadi Pak. Itu loh. Mana? Inilah Bang ini. Ini Mana abang waktu ini di bawah? bilangnya dia nggak percaya kalau yang keluar dari goa itu hantu, iblis. Di bawah hantu. Ini siapa nih? Ada hotel yang di bawah enggak? Kita channel siapa? Ini inspirasi nih Oten loh. Mana inspirasi hotel? Ah enak aja siapa si hotel itu. Oten dia. Waduh. Kristen dia. Sering naik koma di sini. Ya udah gini sama aku deh. Bang Zuma lagi nggak. Bang Zuma lagi pergi inspirasi. Dulu Tuhanmu pernah tinggal di bumi ya? Dia pernah ke bumi, betul. Tinggal di Eden ya? Betul. Bareng sama Adam. Barang sama Adam, dia itu bisa berada di mana saja. Iya kan tinggalnya barengan sama Adam di Eden ya kan? Di mana saja bisa berada di. Oke, di sama Adam. Iya. Oke, bisa ada. Waktu dia tinggal sama Ada baulan Mbak Uni. Ya, nggak Assalamualaikum apa-apa. Mbak Olan. Salam Kak Olan. Terus waktu Tuhan pertama tinggal di Eden sama Adam, itu Tuhan punya rumah nggak? Tuhan tuh tak ada rumah. Dia itu bisa berada di mana saja. Di pohon-pohon juga bisa. Bisa. Monyet dong. Kok monyet pula. Bisa tinggal pada monyet. Enggak, tunggu bentar Bang Dato. Jangkrik pun bisa jadi di pohon, Pak. Iya, bentar dulu gini loh. Berarti Tuhan kamu memang dari awal udah manusia ya? Emang manusia ya dia ya? Pada awalnya itu dia roh, tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan butuh penebusan, dia dari Tuhan yang roh menjadi manusia, begitu. Kok dia roh, orang kakinya kedengeran kok menapak? Gimana sih lu? Roh mana kedengeran suara kakinya? Coba baca kitab lu di Kejadian. Dan waktu dia berjalan bunyi kakinya gedebak-gedebuk. Kedengeran kakinya. Masa roh kedengeran kakinya gimana sih? Oh, oke, itu. Waktu dia bareng Adam tinggal bareng. Waktu Tuhan masih tinggal bareng sekota sama Adam di Eden. Ingat nggak? Masa nggak tahu kisah itu? Kan Tuhan lu ada kisahnya barengan sama Adam tinggal bareng. Ya Allah. Itu loh di Kejadian di Taman Eden mereka tinggal bareng. Iya. Dia betul. jalan menapak kakinya gedebak-gedebuk. Masa itu roh? Gimana sih inspirasi? Roh itu nggak kedengeran suara kakinya. Oke, itu. Waktu dia kakinya kedengeran gedebak-gedebuk, dia bentuknya manusia atau bentuk gorila atau bentuk apa?
Itu kenapa dia seperti terdengar langkah dari saudara Tuhan? Aduh, lucu kali. Tapi beneran tahu, ini loh aku bacain ayatnya kalau kamu nggak percaya ya. Makanya kamu tuh kalau seandainya kisah Tuhanmu kamu pelajari baik-baik. Masa kisah Tuhan aja, aku aja lo kisah-kisah toko-toko aja aku pelajarin. Masa Tuhanmu kamu nggak pelajarin? Tapi Tuhan kedengaran tahu. Nih, ya. Nih gedebak-gedebuk bunyinya, terdengarlah kaki Tuhan. Nih, bentar ya, aku bacain ayatnya. Ayat berapa tuh, Bu? Bentar ya Pak. Ya Bu. Bentar. Assalamualaikum Mas Zuma. Udah Rifa diam dulu. Assalamualaikum Mas Zuma. Bang Zuma lagi minum kopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang ini bang, si inspirasi bang. Iya, kenapa dek? Dia nggak percaya kalau Tuhannya pernah tinggal bareng sama Adam sama Eden. Di Kejadian pasal 3 nomor 8 tuh inspirasi tuh. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan tuh yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Tuhan lu lagi jalan waktu lagi sejuk. Bersembunyilah manusia itu gitu. Bang, ini bang si inspirasi bang. Jangankan berjalan di Gan Eden, orang keluar dari kubur aja bisa pernah. Iya, Saudara pas. inspirasi, Tuhanmu keluar dari kubur pernah nggak? Pernah, Bang. Dia penguasa maut. Betul. Kalau menurut Yesus yang menguasai kerajaan maut itu iblis. Mana yang betul ini? Yang menguasai alam maut itu iblis. Dalilnya mana tuh, Bang? Alamak. Coba Anda baca. Oke, bentar. Di mana itu? Iya. Di dalam kitab saudara sendiri diterangkan di dalam Yohanes 12:31. Yohanes 12:31. Iya. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Mana itu bang? Penguasa alam maut tuh. Itu penguasa dunia ini dilemparkan keluar dan itu adalah iblis kan? Betul. Tapi di mana sini maut? Abang bisa bedakan maut sama dunia ini? Iya, atau bisa. tak? Ya, bisa. Sekarang Anda baca kemudian di dalam kitab saudara. Oke, tunggu bang. Berarti di sini memang nggak ada maut kan bang? Tadi kan abang bilang maut. Iya. Oke. 1 Yohanes 5:19. Iya kan Bible itu kan harus dipelajari step by step. Iya, 1 Yohanes 1 Yohanes 5:19. 5 ayat 19, benar bang. Oke. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Siapa itu si jahat? Si jahat itu iblis bang. Dia menguasai dunia, betul? Betul. Oke. Coba Anda baca Ibrani 2 nomor 14. Ibrani 2:14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Siapa yang berkuasa atas maut? Yang berkuasa atas maut. Oke, di sini memang iblis bang. Oke. Jadi terus ia mengatakan yang hidup, aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu siapa? Tapi si iblis tadi bang. Iblis kan? Berarti Wahyu 1 nomor 18 itu siapa? Beralih ayat lagi ke sini bang. Oke, Wahyu 1 nomor 18. Dan yang hidup aku telah Dan yang hidup
aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu siapa? Oke. Ini Tuhan Yesus. Tadi katanya iblis. Oke, sekarang bisa saya jelaskan, Bang? Silakan. Oke. Gini, Bang, kalau menurut, karena kan saya ini juga orang awam. Mungkin yang pengetahuan saya pada mulanya itu alam maut itu ibaratnya neraka gitu, Bang. Jadi ketika mic-nya saya ini kan setiap orang yang berdosa itu kan akan dikirim ke alam maut, yaitu neraka. Jadi melalui kematian Tuhan Yesus, hanya Yesus yang mati lalu bangkit kembali. Nah, di sini orang yang mati kan seharusnya nggak bisa lagi bangkit, tapi Yesus itu menaklukkan kematian itu, jadi dia menaklukkan maut. Jadi ketika Yesus mati baru bangkit. Nah, disitulah dia menaklukkan maut itu. Jadi dia ibaratnya memegang kunci maut itu. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya pasti tidak akan binasa, begitu, Bang. Iya, itu kan asumsi, saudara. Itu asumsi bahwa Yesus mengalahkan maut sampai dia kemudian dikatakan menguasai kerajaan maut. Tapi ada satu hal. Saya ada ayat pendukungnya, Bang. Silakan tunjukkan. Oke, sini saya cari dulu ayat pendukung saya tadi ini. Ya, yang pasti yang menguasai kerajaan maut itu kan iblis tuh. Tapi tiba-tiba kuasa itu dialihkan ke Yesus karena dia bangkit dari kubur, kan gitu. Oke, ini, Bang, ayatnya Yohanes. Oke. Yohanes 10 ayat 25 sampai 30. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah, di sini dia, Bang. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku, di sini, memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa di maut sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Begitu, Bang. Terus dibaca terus. Oke. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini, aku dan Bapa adalah satu. Titik. Sampai situ, Bang. Oke. Sekarang permasalahannya adalah ketika Anda mengatakan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa. Ini berbicara di dunia atau berbicara di surga? Ini berbicara di dunia atau berbicara di surga? Ini berbicara di surga, Bang. Oke, berarti di dunia ini yang kuasai maut siapa? Yang dunia ini yang kuasai maut Tuhan, Bang, karena kan maut itu sudah dikalahkan, begitu. Di dalam Yohanes, Tuhan Yesus. Yohanes 12 nomor 31, sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukumkan, dan juga waktunya ini adalah waktu iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Penguasa dunia ini itu iblis dan dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, iblis ini dilemparkan keluar dari mana? Oke, gini, Bang. Mungkin di sini saya kurang paham karena kan saya bilang tadi kaum awam juga. Jadi yang saya tahu itu memang di dunia ini iblis masih berkuasa, kan di alam maut memang udah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus, tapi di dunia ini memang iblis masih berkuasa sehingga dia bisa menggoda kita atau bisa melakukan segala sesuatu, begitu, Bang. Kalau coba Anda jelaskan kepada saya, apa alasan Anda mengatakan Yesus menguasai kerajaan maut? Yesus berkuasa atas alam maut karena dia sudah menaklukkan maut itu sendiri, Bang. Sehingga tidak ada lagi yang disebut maut.
maut masih ada bagi orang yang tidak percaya kepada Dia. Oke, orang-orang Kristen percaya Yesus? Percaya. Nggak mati lagi dia, orang Kristen ini? Mati, Bang. Tapi gini, di sini kan ada kematian. Gini, Bang. Kita ini sudah termasuk makhluk yang kekal. Jadi setiap manusia itu mengalami dua kematian. Yang pertama, mati jasmani, yaitu tubuh kita ini akan mati. Tetapi roh kita ini mau bagaimanapun tidak akan bisa mati. Bedanya? Bedanya dengan Yesus sebelum keluar dari kubur? Apa? Bedanya Yesus yang sebelum keluar dari kubur itu bagaimana, Bang? Maksudnya keterangan yang Anda jelaskan barusan itu juga terjadi kepada orang-orang sebelum Yesus keluar dari kubur. Rohaninya tidak pernah mengalami kematian. Yang mengalami kematian itu adalah jasmaninya. Yesus, saudara, andai saja pernyataan saudara Yesus itu adalah yang menguasai kerajaan maut dan yang mempercaya kepada Yesus tidak lagi mengalami maut dan tidak ada lagi orang-orang Kristen yang mati meninggal dunia, itu baru betul. Faktanya orang Kristen bermatian di mana-mana. Jadi apa fungsinya Yesus Tuhan Anda sebagai penguasa kerajaan maut? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Coba Anda baca Yohanes 18:36. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Sedangkan iblis kerajaannya di dunia ini, yaitu kerajaan maut. Kerajaan maut itu artinya kerajaan yang menghantarkan orang masuk ke dalam neraka. Itu kerajaan iblis. Kerajaan maut itu kerajaan iblis. Kerajaan neraka itu kerajaan iblis. Sedangkan yang bangkit dari kubur itu mengakui bahwa dia adalah penguasa kerajaan maut. Bisa tanggapi, Bang? Silakan. Oke, gini, Bang. Apa fungsinya Yesus itu datang? Tadi kan yang saya katakan tadi, manusia itu akan mengalami dua kematian. Yang pertama itu mati secara fisik. Yang kedua itu mati secara roh, yaitu ke dalam neraka atau ke dalam maut. Nah, fungsi Yesus datang itu ketika orang Kristen itu nanti memang mati secara fisik, tetapi rohnya itu akan langsung menuju ke Firdaus atau bisa kita katakan surga gitu, Bang. Karena ada dalilnya, akulah satu-satunya jalan menuju Bapa, begitu, Bang. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel yang menolak dirinya. Bukan ucapan Yesus kepada seluruh umat manusia. Ada juga ke seluruh manusia, Bang. Karena ada itu, dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu, Bang. Nah, itu Yesus lain. Itulah yang dia, Bang. Loh, Yesus yang adalah manusia dan Yesus yang bukan manusia itu adalah dua oknum yang berbeda. Yesus pula beda. Loh, Yesus ini anak manusia atau bukan? Ini, gini, Bang. Padahal kan mulanya itu Yesus itu kita sebut dia Yesus itu kan ketika dia dari Tuhan mengambil rupa menjadi manusia. Ketika dia menjadi anak manusia kan? Ketika dia jadi manusia, lahir, nah di situ disebut anak manusia, betul. Ketika Yesus datang yang kedua kalinya, Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia juga kan? Kalau itu saya kurang paham, Bang, karena kan memang coba Anda baca Matius 24 nomor 30. Itu kedatangannya yang kedua. 24 ayat 30. 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan menatap mereka. Yesus datang kedua kalinya sebagai apa?
Ada suara noise. Mute dulu Ustadz Arif. Lebih baik rungkat daripada akunku yang di-report. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa jadi rungkat sih? Malah gue ya internetnya down, rungkat pula lagi. Gara-gara penderitaan. Gara-gara Petra. Aduh. Mungkin dilaknat Allah. Nah, tuh. Tuhanmu dikutuk oleh Tuhanku, gimana itu? Allah mengutuk ya, tukang kutuk juga Allah ya. Yes, betul. Benar sekali. Betul sekali. Allah terkutuk. Jadi Tuhanmu itu adalah makhluk terkutuk. Dikutuk sama Tuhanku. Kenapa dikutuk sama Tuhanku? Karena Tuhanmu itu iblis. Coba. Yang keluar dari kubur itu siapa? Yang keluar dari kubur itu siapa? Allah. Tuhan. Tuhan keluar dari kubur gitu. Allah ya gitu ya. Tuhan yang keluar dari kubur gitu. Ya, Allah. Hah? Ada Tuhan keluar dari kubur? Hah? Hah? Jadi keluar dari kubur Tuhan. Kamu anggap Allah itu babi ya? Kenapa kamu suruh Allah itu? Kamu anggap kemudian Tuhanmu itu babu ya? Kenapa tiap hari kau perintahkan Tuhanmu antarkan nasi? Kenapa tiap hari kau minta kemudian Tuhanmu antarkan kau makanan hari ini? Bapakku yang di surga, berikanlah kami makan pada hari ini. Kenapa kau perintah Tuhanmu antarkan kau nasi tiap hari? Hah? Kau anggap itu kemudian Tuhanmu sebagai ART? Hah? Kenapa Tuhanmu kau suruh antarkan kau makanan tiap hari? Kenapa? Kenapa Tuhanmu kau suruh jadi pelayan? Antar-antar makanan tiap hari. Bapakku yang di surga, berikanlah kami makan pada hari ini. Kenapa kau jadikan Tuhanmu jadi pembantu rumah tangga? Kenapa? Petra. Jadi benar Allah tukang laknat ya? Jadi benar kemudian Tuhanmu itu tukang antar nasi. Gitu. Hah? Jadi Allah tukang laknat. Jadi benar Tuhanmu itu tukang antar menu makanan babi gitu. Jadi yang setiap hari memberikanmu itu dedak, itu pembantumu. Kenapa kau jadikan Tuhanmu begitu? Oh Bapak, berikanlah kami makan yang secukupnya pada hari ini. Besok begitu lagi. Besok begitu lagi. Malam minta makan, pagi minta makan, sore minta makan, subuh minta makan, fajar menyingsing minta makan, matahari tergelincir minta makan. Kenapa ya Tuhanmu kau anggap jadi pembantu rumah tangga, Cak Ayu? Hah? Alamak, bagaimana ini Petra? Kenapa Tuhan kau suruh antar jemput makananmu? Kenapa? Kenapa enggak kau suruh cuci piring sekalian? Tuhan Bapa, berikanlah hari ini kami makanan yang secukupnya. Kenapanya Tuhan kau suruh kayak gitu kali? Hah? Kenapa? Pertanyaan saya, kenapa kau perintahkan Tuhanmu antar nasi setiap saat kau makan? Pertanyaan saya sederhana. Kenapa kau perintahkan setiap hari Tuhanmu antar nasi? Kamu gak bisa masak sendiri? Gak bisa kau cari makan sendiri? Gak bisa? Hah? Kenapa Tuhanmu? Ya Bapakku yang di surga, muliakanlah namamu, berikanlah kami makan hari ini secukupnya. Kenapa kau anggap itu Tuhanmu begitu? Antar jemput nasi tiap hari.
Alamak. Lu pikir Tuhanmu itu pegawai restoran? Jangan-jangan yang antar jemput SMS Tuhannya. Itu dia. Ya, kenapa saudara Petra? Kenapa? Tuhanmu ngantar kemudian makanan kepadamu itu pakai Grab, gitu. Kenapa kamu suruh Allah Atau Tuhanmu punya catering? apa dasar kamu mengatakan bahwa yang melaknat Aduh, Tuhannya punya catering. Bapak yang di langit, ya Paman, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah aku nasi hari ini, makanan hari ini secukupnya. Kenapa nggak minta satu kontainer supaya besok nggak usah lagi minta, karena sudah ada persediaan. Ini berikanlah kami makan hari ini secukupnya. Alamak, gimana nih? kamu menyuruh Allah itu melaknat? Di dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian pakai terjemahannya Ulangan 27, Tuhan itu mengutuk semuanya, semuanya dia kutuk. Bahkan perintahnya membunuh itu jelas sekali tuh. Kenapa bisa kayak begitu? Kenapa Yesus bisa tukang begitu? kutuk lagi. Ponakan Iya. dikutuk. Nah, itu dia makanya. Kenapa begitu? Kenapa Tuhanmu kebikin seperti pegawai catering? Pegawai catering. Tuhanmu buka restoran. Tuhan punya restoran. Tuhan. Jadi saya melihatnya kamu itu seperti pengemis di luar restoran. Minta-minta di luar, Bapak berikan kami nasi secukupnya, Pak. Pak, berikanlah kami makan hari ini secukupnya, Pak. Kami belum makan. Udah 1 tahun kami belum makan, Pak. Berikan kami makan hari ini secukupnya, Pak. Hei, orang itu kemudian minta makan setiap hari itu kayak gitu, pengemis. Terus kau anggap Tuhanmu itu apa? Itu benar. Ya. Kenapa Tuhanmu kau anggap seperti itu? Kenapa kau perintah Tuhanmu antar jemput makanan? Kenapa? Karena Tuhan itu memberikan kita kehidupan. Oh gitu. Karena Tuhan itu memberikan kita kehidupan sampai Tuhanmu kau suruh dia antar makanan gitu. Sekarang gini. Ada nggak kau diantarkan makanan? Ada. Ada nggak kau diantarkan makanan? Kami secukupnya. Iya. Ada nggak kamu diberi makanan? Ada nggak? Hah? Mana? Ya, jelas dong. Apa itu? Makanya diberi kehidupan. Beri kehidupan. Yang kau minta makanan bukan kehidupan. Kau anggap Tuhan itu pelayan restoran. Hidup itu makanan itu untuk hidup. Iya, orang-orang itu kan minta rezeki. Yang kamu minta malah makanan. Hei, kalau itu benar, kenapa minta makanan? Kau jadikan Tuhanmu itu sebagai pelayan restoran. Petra, kenapa kau jadikan Tuhanmu itu sebagai pegawai salon? Pegawai restoran, kenapa? Hah? Hei, tidak bisa kau minta yang bagus-bagus? Ngapain kau minta makanan? Hei, berilah kami makanan secukupnya. Kenapa tiap hari kau digituin minta makanan terus? Kenapa? Syukur. Bukan masalah bersyukur. Ini kenapa kau minta makanan terus? Kan bisa kau minta yang lain, minta kesehatan minta apa gitu. Kau minta makanan. Takut kau lapar rupanya, takut.
takut kau lapar, kenapa harus minta makan? Tapi kita harus bersyukur. Kita meminta kepada Tuhan. Iya, kenapa tiap saat kau minta makan? Kau kayak buaya, nggak ada istirahatmu. Buaya aja nih. Kalau mereka kenyang, mereka istirahat makan. Lah kamu minta makan terus. Berilah kami makan secukupnya. Berilah kami makan secukupnya. Berilah kami makan secukupnya. Masih juga perutnya gemuk, baru juga makan satu baskom tai ayam, minta lagi makan. Mama. Kenapa kau harus jadikan Tuhanmu seperti itu? Hah? Kayak pegawai salon pula. Kayak pegawai restoran. Tuhan, berikanlah kami makan hari ini secukupnya. Udah dikasih tuh, sore minta lagi. Tuhan, berikan kami makan hari ini secukupnya. Udah makan, baru juga keluar dari restoran, teriak lagi. Tuhan, berikan kami makan secukupnya. Belum sampai rumahnya berdoa lagi. Tuhan, berikan kami makan secukupnya. Belum duduk di ruang tamu, minta lagi makan. Tuhan, berikan kami makan secukupnya. Belum tidur juga, baru juga makan malam, minta lagi. Tuhan, berikan kami makan secukupnya. Belum apa-apa, berdoa lagi. Tuhan, berikan kami makan secukupnya. Baru mau tidur, berdoa lagi. Tuhan, berikan kami makan secukupnya. Baru terjaga dari tidur, doa pertama, Tuhan, berikan kami makan secukupnya. Rakus balala karoba. Sampai kapan kau minta makan terus? Kerja kamu, kerja. Jangan kau minta makan terus kau. Kerja itu tanganmu disuruh kerja. Berarti doamu itu tidak dikabulkan. Doamu tidak dikabulkan karena belum pernah Tuhanmu menurunkan makanan dari langit. Doamu tidak pernah dikabulkan karena kau harus ngemis-ngemis dulu baru bisa makan. Bukan Tuhanmu turun jadi pelayan, kasih kau makan, suapin kamu. Tidak sama seperti kaumnya Nabi Musa. Ketika kaumnya Nabi Musa minta makan kepada Tuhannya, makanannya langsung turun dari langit. Lah kamu mulutmu robek tiap hari. Tuhan, berikan aku makan secukupnya. Tuhan, berikan aku makan hari ini secukupnya. Tuhan, berikan aku makan hari ini secukupnya. Tapi tidak pernah doamu itu dikabulkan. Karena kau makan itu gara-gara kau ngais-ngais. Kau ngais-ngais baru kau makan. Kau bilang kau minta sama Tuhanmu, tapi Tuhanmu tak mendengarkan doamu. Mama, justru yang kasih kau makan itu adalah bosmu. Bosmu itu Tuhanmu rupanya. Petra. Susahnya kau itu, Petra. Orang itu berdoa, ya Tuhanku berikan aku rezeki, mudahkan urusanku. Ini doanya, Tuhan berikan aku makan. Ilalena, makannya diminta. Orang itu mintanya rezeki. Ini makan, paman minta mama, paman. Takut kali lapar sampai semua binatang dimakannya. Katanya Tuhannya maha mendengar. Bapak di surga, berikan aku makan secukupnya pada hari ini. Babi yang pergi dimakan, anjing lah, asu lah, biawak lah, popo, parakan dimakan semua. Berdoa sama Tuhan yang dimakan asu. Mama, harusnya kalau Tuhanmu itu maha mendengar, turun dari langit makanan langsung ke mejamu. Ini malah babi yang kau embat. Anjing peliharaanmu sendiri kau potong.
Kucing yang jalan di tengah jalan kau ambil kau bakar. Bahkan tikus yang di got pun kau ambat juga. Tuhanmu tidak mendengar berarti. Harusnya ketika kau berdoa, Tuhan berikan kami makan hari ini secukupnya. Langsung di meja makan. Kayak umatnya Nabi Musa. Ini tidak, harus kejar asu dulu. Asu tetangga malah yang diambat juga. Babi hutan diantam juga. Cuman kaki meja yang kau tidak makan. Semua makhluk yang berkaki kau makan. Semua makanan, semua makhluk yang berdaging kau makan. Lalu doamu itu mana fungsinya? Doamu fungsinya mana? Tuhan, berikanlah kami makan hari ini Tuhan. Duduk dia, lihat mana. Tengok ke kiri meja kosong. Tengok ke kanan lemari beras kosong. Buka kulkas isinya cuma sarung dengan sepatu dan juga sendal. Doanya dikabulkan. Untuk makan nangkap tikus. Parah. Mama Orang itu berdoa minta rezeki, ya Allah berikan rezeki kepadaku yang halal. Ya Tuhanku, berikan kepadaku kemudahan dalam mencari nafkah. Ya Rabb, ridhoi pekerjaanku ya Allah. Ya Allah, datangkan rezeki kepada hamba-Mu ini ya Allah. Itu baru doa yang betul. Bapakku yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Berikanlah aku makan hari ini secukupnya. Ya ampun, sampai segitunya Ayu minta makan. Mama tapi doa itu yang bagus-bagus napa? Kalau kamu takut lapar, doanya rubah aja begini. Bapakku yang di langit, yang di surga, hilangkanlah perutku supaya aku tidak minta makan tiap hari. Hilang perutmu, lambungmu hilang, ususmu dihilangkan supaya enggak minta makan. Ini enggak, Paman, berikanlah aku makan secukupnya hari ini. Kenapa begitu kali? Atau kau minta sama Tuhanmu begini, Tuhanku yang ada di langit, tutuplah anusku, jangan ada lubangnya, supaya setiap yang ku makan tidak keluar di jamban, biar aku kenyang terus. Begitu doamu. Jangan kau minta nasi terus. Bapakku yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Berikanlah padaku hari ini nasi satu bakul, ikan goreng secukupnya, dan juga kopi campur masakku. Apanya kayak gitu, kalau kenapa kayak gitu kali doamu minta nasi, tiap hari kau minta sayur kangkung, capcay monyet, perkedel kucing. Ngapain kau kayak gitu kali beragama? Gak bisanya kau minta langsung, Tuhan tutuplah tenggorokanku. Kau gak bisa kayak gitu. Dengan menyebut nama Allah yang kayak gitu aja doamu bagus. Tuhan, tutuplah anusku supaya babi yang masuk ke dalam perutku tidak keluar di jamban. Biarkan babi itu tinggal dalam tubuhku. Gitu aja ya. Tuhan, tutuplah anusnya Petra supaya asu yang masuk ke dalam tubuhnya tidak keluar dari anusnya, tetapi asunya tinggal di dalam beranak pinak. Kamu menyesatkan orang. Udah. Kamu sudah minta nasi hari ini, Petra? Yang maha pengasih dan maha penyayang. Petra, hari ini kau sudah minta nasi? Udah. Secukupnya. Kamu dikasih nasi? Kamu dikasih nasi? Siapa yang kasih? Siapa yang kasih? Ya Tuhan sendiri. Jatuh langsung di mejamu.
Jadi katanya kau minta makan. Ya. Berkat Lewat dari jatuh dari plafon langsung di mejamu gitu. Kangkung 1 karung, singkong 1 karung, gitu. Daging kucing 1 baskom, langsung di mejamu gitu. Seperti itu. Hei, kau minta makan dari langit itu langsung jatuh di mejamu berupa kucing habis dimasak. Lalu? Lalu gimana caranya? Makananmu gimana? Oh, kerja. Berarti doamu tidak dikabulkan. Kau minta makan. Kau minta makan kan? Jadi kau minta makan. Berilah kami makan yang secukupnya pada hari ini. Kan gitu. Ternyata makananmu itu masakanmu sendiri. Dari hasil kau kerja jualan tempe kau pakai makan. Kupikir Tuhanmu yang menurunkan makanan. Enggak keren kali lah. Paman, berikanlah aku makan hari ini. Itu lebih bermanfaat daripada kau panggil makhluk aneh. Bapak yang di langit, dimuliakanlah namamu. Berikanlah aku makan secukupnya hari ini. Aku lapar Tuhan. Baru-baru makan 1 bakul capcay asu. Minta makan lagi. Kurang kerjaan betul kau ini, Petra. Kurang kerjaan kau itu, Petra. Jika kita berdoa, apa berdoa minta makanan dari langit? Kamu minta makanan dari mana? Kau minta makanan dari mana? Kau minta makanan dari restoran atau dari langit? Kau minta makanan dari restoran atau dari langit? Tuhanmu yang ada di restoran gitu. Doamu itu yang gokil. Doamu yang gokil. Bapakku yang ada di langit, berikanlah aku makan secukupnya hari ini, karena aku sudah 2 minggu nggak pernah makan, Tuhan. Tapi kalau kau tidak mau mendengarkan doaku, Tuhannya Petra, cukuplah anusnya Petra tambal, Tuhan, biar tidak butuh makan. Kenapa gitu kali Tuhanmu, Petra? Men-mute kan? Kenapa doamu gitu kali, Petra? Kok nggak bisa rubah itu doamu? Berilah kami pada hari. Berilah apa? Berilah kami pada hari ini makanan kami. Makanan kami secukupnya. Ya kan? Makanan itu untuk kehidupan kami. Pertanyaan saya, kenapa kau jadikan Tuhanmu kayak petugas restoran? Dia mengantarkan makanan. Kita meminta kehidupan daripada bukan minta kehidupan. Kau minta makanan, Cak Ayu. Kau minta makanan, betul? Betul kau minta makanan? Janganlah kau hina doa orang. Bukan, dia yang masuk di sini tadi ngutuk-ngutuk katanya. Kok jadinya saya yang salah? Kok jadi saya yang salah? Seperti itu. Kau udah besar, memang faktanya kayak gitu. Udah mau jalan 40 umurmu. Faktanya kayak begitu. Faktanya memang begitu. Dia naik ke sini itu menghina dia itu. Kau nggak dengar dari awal. Itu obat. Itu obat bagi penghujat. Iya, kau tunjukkan doa orang kayak gitu. Bagaimana tadi? Supaya dia sadar bahwa tidak layak kemudian itu menghina, sebab orang pun bisa melakukan hal yang sama. Saya kan cuman bertanya, kenapa kamu minta makanan seperti kau jadikan Tuhanmu sebagai apa? Sebagai apa? Gimana minta sebagai makanan? Pegawai restoran. Gimana minta makanan, coba lu? Lah doanya kayak begitu.
Jadi kau acak-acak bahasa Indonesia. Kami kan Lah, berdoa dengan bahasa Indonesia. Coba kau berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan Itu ampunilah makanan. Kalau Itu makanan dari makanan kau mana minta. hasilnya, bro? Tidak Itu rezeki. makanan kau minta. Kalau Setiap makanan dari hari mana? kau minta makan. Kalau Iya kan? makanan dari mana hasilnya? Ya bukan itu jadi permasalahan. Rezeki. Dia tadi mengatakan itulah kenapa kau. Tuhanmu kau Rezeki jadikan orang seperti pun- itu. Saya juga bertanya, kenapa Gantian Tuhanmu silakan. kau jadikan sebagai Rezeki pegawai orang pun restoran? kau kata-kata. Kenapa kau jadikan Tuhanmu sebagai pegawai restoran? Kenapa? Kalau si Juma, kenapa? Kan dimatikan. Kenapa? Kenapa? Gentle. Makanya saudara, kalau kalian itu mau berdiskusi dengan baik. jangan kau bilang naik saudara. kerasukan di sini. Jangan kau naik kau ke sini bilang kerasukan. Jangan. Kerasukan. Lah itu saudaramu Petra tadi. Rezeki orang kau atur. Rezekinya orang kau atur. Nggak ada Masa ceritanya bilang- itu. Bukan itu masalahnya. Masalahnya si Petra Tadi itu naik minta ke sini doa. tuh menghujat. Paham kau? Ini pun menghujat lah kayak gini matikan mie. Makanya dek, si Petra itu kau gundulin kepalanya. Jangan kayak gitu cara diskusinya. Jangan begitu caranya, menghina, menghujat. Kami pun bisa mengikuti arahmu. Kalau kau menghina, menghujat kayak begitu, kami juga bisa melakukan itu. Paham? Jadi kau pelajari dulu agamamu baik-baik, baru kau naik ke sini. Berdiskusinya kita baik-baik. Oke? Ya. Kalian kan zalim. Al-Quran mengatakan illal ladzina zalamu minhum. Itu ada penggarisannya, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Nah, kau naik ke sini kau zalim. Ada apalah bagianmu itu? Petra. Jadi siapa tadi itu? Manusia kepala batu. Ya, kau tegurlah itu dulu si Petra. Jangan kau naik sini tegur-tegur orang. Si Hotang itu Gurunda, si Hotang. Oh, si Hotang, si pemakan kutu itu. Aduh, teman-teman yang muslim yang di bawah jangan naik ya teman-teman. Saya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya menghapus satu persatu dari tadi, ternyata kebentar karena kebanyakan permintaan. Ya, naik lagi Hotang mau naik lagi nih. Nah, kau nasihati itu temanmu ya, si Hotang ya. Kutu. Kalau naik ke Enggak apa sini. kau bilang manusia makan kutu kau bilang. Ya, kau manusia lah kau itu. bilang makan kutu. Iya, kamu Itulah manusia makan kutu. Kau enggak ada di celah kau mencela. Dah. Kamu tersinggung dibilang makan kutu, tapi kalau makan Enggak babi, usah kau bilang, kau puas, nikmat kau. kau marah dibilang makan kutu. Enggak, kau puas, nikmat Sedangkan kau. Tuhan tidak pernah mengatakan jangan kau makan Iya, kutu. Yang lidah ada kau jangan puas, kau makan enggak ngomong babi, kayak tapi gitu. kau makan. Puas, nikmatnya kau. Oh, si Hotang si pemakan kutu itu Iya. rupanya. Oh, kirain tadi siapa? Nah, Gila terus kawan, badan terus? yang di penyakit kau masih itu. bagus itu Itunya- kau makan itu. kutu daripada kau makan babi. Kayak gini lah Rum. Diundang Kristen tapi dimatikan mute-nya. Dikasih Lebih cuma bagus, puas lebih ngomong. bagus kau makan kutu daripada kau makan babi. Kau itu cuma korbannya untuk saudaramu orang Muslim biar sensasinya dapat sama kau kan? Kau enggak, Itu saya maumu, kan? tergantung. Saya Makanya tergantung lidah kau otennya. tajam. Lidah Tergantung kau otennya tajam. yang datang kalau Begitulah. saya. Saya Alah. tergantung otennya yang datang. Udah lama kau Kalau diskusi, yang tapi datang kayak itu gitu kau pemakan diskusi. kutu kayak kau, enggak ada pun Makan ilmunya. kutu. Itu apa? Itulah, makan kutu kau bilang orang belum. Iyalah, iya. Mata Makan kau kutu sama tadi. lisan kau enggak bersaksi. Itulah kau makan kutu. Kau makan kutu, kau makan kutu kau itu. mau bertambah kayak gitu. Pemakan kutu. Enggak bersaksi. Pemakan kutu. Aduh, Pemakan kutu.
anjing makan menang di anjing makan wataknya. makanan yang ada Menang padanya belum dimasak. Ketika anjing makan, misalnya anjing makan monyet atau anjing makan tikus, tikus itu berkutu dimakannya sama anjing. Habis itu kau datang makan anjing, berarti kau makan kutu anjing, kan gitu. Sensasi. Oke. Mati-matikan itu. Makan kutu marah. Dibilangi makan kutu marah. Dibilangi makan kutu marah. Wah, emosi dia aja kau Emosi dia mau cincang babi dia, emosi dia mau cincang babi. Mau cincang babi ikutan lagi yang tua ini. Aduh. Waduh. Dibilang makan kutu marah. Sayang kami orang Batak ini. Kenapa kalau kau dibilang makan kutu kau mau marah? Orang Batak ini. Kenapa kau bawa Batak rupanya? Kenapa kau bawa Batak? Kenapa kau bawa Batakmu? Kenapa? Ya jelas lah. Kenapa? Ada hebatnya? Janganlah kau ngomong. Ada hebatnya? Ada hebatnya? Hilanglah. Ada. Kenapa kau bawa Batakmu? Memang sudah ada presiden dari yang kau sebut tadi itu? Sudah ada presiden di negara ini dari sukumu? Udah. Saya turunkan dia bawa suku dia. Saya turunkan bawa suku. Bawa suku. Jualan obat. Makan kutu dibilang marah, makan babi enggak. Nasihati temanmu itu. Kalau kutu manusia masih mending, kutu babi. Makan. Marah dia dibilang makan kutu. Yang dimakan kutu babi pula itu. Waduh, kayak kacang katanya ceplus. Ustaz Zuman juga tolol ini. Tololnya, aduh, bisa apa? Cuman itu aja, ini lagi ngejek doang, cuma main neut, tolol semua di sini. Roh Kudus. Kalau naik jangan bawa Roh Kudus. Kalau saya tolol, saya pasti kayak kau, jadi korban penjajah. Si BBJ ini. Kalau tolol saya pasti kayak kau, nyembah makhluk yang keluar dari kubur. Kenapa mereka diskusinya gaya-gaya begitu? Karena Bible sudah tidak bisa dia pakai untuk diskusi. Gak bisa. Coba kalau dia pakai Bible diskusi, pasti musuhnya adalah yang dia pergunakan itu. Coba kita sambut lagi nih, Wan Boy, selamat pagi. Wan, waduh, orang tidur dinaikkan itu, Bos. Disebut makan kutu marah, tapi makan babi bangga. Enggak, masih loading ini. Makanya yang Islam jangan minta naik, teman-teman. Excellent. Halo, selamat pagi kalau Kristen. Assalamualaikum kalau Muslim. Excellent. Wow. Halo, excellent. Wow. Cengkel. Faris, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Faris. Ngapain gaman nih kutut-kutan? Ini apa nih sih yang naik pada semua diem semua nih?
Jangan diem Saudara. kalau naik. Saudara, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Halo. Masih loading Ustaz tadi. Masih loading, belum muncul. Oh iya belum muncul ya. Di saya udah. Masalahnya banyak. Masih loading, berat ini hostnya ini nih. Iya, Kemarin ini makanya berat. banyak yang minta ini Bang Endi. Islam semua. Udah 2, 3, 10. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Selamat pagi. Halo. Udah 2, 3, 10. Udah. Turun dia. Tadi nggak jadi itu ya di sebelah ya Pak De. Nggak jadi. Ya, saya juga nggak. Musyawarah sama orang tuanya nggak mungkin geger. Makanya juga gua nggak terlalu serius ini ya adik kayak gini gitu loh. Ada istrinya tadi Bang Andi, istrinya iya katanya. Iya, tapi masih saya pelajari kan saya mantau di bawah Pak De. Bukannya tadi dia masih ada di situ ditanya-tanya, malah dicuekin. Terus saya bilang ditanya-tanya dulu aja, kenapa? Nggak ada yang nanya, malah ngobrol intern kan. Kalau ada oten musyahadat itu kan ditanya dulu kenapa dan seterusnya gitu. Nah ini malah tadi pada dia yang ngobrol. Iya. Nah itu, saya kan di bawah mantap Pak De. Nikmat. Itu kakaknya sudah Islam, Bang Andi. Jadi Itu Ucok di pantau dulu, Ucok Siregar, Ucok Regar silakan. Selamat pagi. Wes. Selamat pagi. Pagi Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Bang? Ya Bang. Bang Ucok. Mau nyapa sama Bang Zuma. Ya. Mau nyapa sama Bang Zuma. Silakan. Ya silakan Bang Ucok. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Sehat-sehat Bang Zuma kan? Alhamdulillah aku sehat. Alhamdulillah. Bang Ucok di mana? Bandung. Saya di Medan. Oh Medan. Namanya kok kayak orang Bandung Bang. Bukan. Ucok Siregar itu kan Ucok nama Siregar marga. Oh iya betul. Marga orang Siak. Apa nih? Allah sudah lama saya memantau ini, tapi baru kali ini bisa masuk. Syukurlah. Alhamdulillah. Abang orang Batak? Alhamdulillah. Iya. Tapi kok halus sekali bahasanya Bang? Oh, kami dari Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan. Iya. Iya betul. Betul. Masya Allah. Ya, suara Bapak nggak kayak Pak Framing kok. Iya. Biasanya kalau orang Siak itu kan keras suaranya kan. Ini kok lembut. Ya, kami pun keras juga nih suara kami ini. Tapi ngapainlah ditunjuk-tunjukkan kali kita orang Batak kan. Oh iya. Kupikir karena tetangga Bang. Takut ribut. Yang di bawah kita ini juga Batak kayaknya, Juntax. Oh ya Juntak, iya. Halo Junta, selamat pagi. Junta, nanti keluar Bataknya lo manggilnya lo. Halo Junta. Junta, dengar tak kau Junta? Enggak gitu kali. Enggak gitu. Enggak gitu Bang.
Kalau dia sudah emosi bukan nama lagi yang keluar. Lanjut abang-abang, silakan. Alhamdulillah, saya hanya memantau saja dulu ya. Makasih Bang Uco, sehat selalu Bang. Iya, alhamdulillah. Titik. Halo Titik, selamat malam. Selamat pagi. Assalamualaikum. Titik. Titik. Wow. Titik. Wow. Udah gak dengar tuh. Gimana ya, minta naik tapi nggak ngomong. Entah itu. Ngapain nggak ngomong kayak gitu? Iya, banyak kali nih Pak dia yang ngomong. Aduh. Abner. Ya Bang. Selamat pagi. Pagi juga Bang. Islam Kristen Bang. Alhamdulillah Islam Bang. Oh Masya Allah. Apa yang mau disampaikan Bang? Sepertinya belum ada Bang. Cuma mantau-mantau aja dulu. Oke. Di bawah Bang ya, biar ditempatin Kristen Bang ya. Iya Bang ya. Oke, makasih Bang. Udah mampir Bang. Ngapain Muslim naik? Yang Kristen dong, yang Kristen. Ayolah Ten, pendeta sini, pendeta naik sini, naik. Debat sama saya sambil tidur gini yuk. Kayak tadi. Halo mertua. Apa yang mau dibincangkan mertua? Gak ada dibincang. Apa lagi mertua? Kau balik ini. Ada apanya kau balik lagi? Bah. Apanya kau yang kurang puas lagi mertua? Apa? Mau nanya atau mau ditanya kau? Gak ada yang bisa ditanyakan. Oh ya udah, ngapain naik? Iya, tolonglah mulut si Juma itu. Jangan asal-asal ngomong, makan kutu dibilang orang. Kau baper kali digitukan aja baper kau. Baper. Kan ngikut semua kan anggotanya. Kalau bang. Ngomong apa? Ngomong kenapa abang dibilang dengar dulu? Kenapa abang? Dengarnya dulu. Kenapa abang dibilang? Apa dengar dari dulu? Makan kutu. Ya kalau didengar dari dulu udah basi itu. Ini orang. Aku mau tanya, kenapa makan kutu kau marah? Kenapa makan babi kau nggak marah? Ini bro, ada apa dengan kutu bang? Kenapa kalau kutu itu si jenis apa itu bro? Ama kan? Jenis apa? Si jenis apa? Sama lah, babi juga hama. Itulah kalian. Babi pun kelana. Babi bukan hama rupanya.
Babi ama. Babi ama. Babi hutan. Siapa yang guru IPA Bapak? Hah? Babi Siapa hutan guru bukan IPA apa Bapak? rupanya? Makan Siapa guru IPA singkong, Bapak makan dari SD? jagung, makan sawit yang baru ditanam. Baru tahu aku. Bukan nama itu. Pantas lu orang Kristen hebat sekolahnya. Gitu, Bang. Babi dibilang kau sekolahmu hebat. Aduh. Sekolahmu hebat rupanya, matematikamu hebat rupanya. Pantas di seluruh Indonesia ini sekolah Katolik semua hebat. Babi dibilang ama. Waduh. Aduh. Parah dia orang ini. Bang, jawab dulu bang. Kenapa kau jijik lagi? Kenapa kau nggak jijik sama babi bang? Jadi ku tanya dulu kau, cocok nggak rasamu sih cuma langsung ceplos-ceplos kayak gitu sama orang manusia? Ya udah, biar kita tahu cocok. Kau kan ngundang orang Kristen. Kalau kau ngundang orang Kristen, kalau kau ngundang orang Kristen gini, kau hargai enggak? Kalau dibilang pemakan babi. Ya ngapain kau undang orang Kristen? Kenapa? Ngapain kau undang orang Kristen? Kau nggak layak sama kau di room ini, Aku cuma mau tanya ke kau. Enggak usah perlu kau tanya. Kalau kau dibilang makan kutu mau kau enggak? Tahu nggak? Enggak. Kalau kau dibilang makan kutu mau kau enggak? Jangan kau bilang. Kalau aku Kristen aku mau. Kalau aku Kristen, kalau jadi masukmu. Si Messi Kristen kau bilang makan kutu. Tapi apa yang keluar si Messi dari mulutmu yang angkat piala dunia, si Messi yang angkat piala dunia orang Kristen, kau bilang makan kutu. Kenapa? Bukan apa yang masuk ke mulutmu, woi. Messi kau bilang makan kutu. Messi kau bilang orang kau makan kutu. Inilah kau sendiri ngomong. Najis bagi kau. Itulah aja kalau kau. Itulah kau sendiri kau ngomong. Makan kutu. Udah malam ini tidurlah kau. Kau sendiri pun ngomong. Entah apa kau bilang. Dari kemarin kau gitu Darman. Ngomong kau aja. Kapan aku belum tahu? Kau ada nggak kau respon ngomong orang? Nggak ada kan? Messi kau bilang makan kutu. Enggak, jauh dulu. Messi kau bilang makan kutu karena kau bilang orang Kristen makan kutu. Kalau aku Kristen yang jadi masalah, kenapa kau najis sekali sama gini kutu? Bro, tadi kau bilang apa yang masuk ke mulutmu yang menajiskanmu. Tadi kau bilang jangan suara mi itu kau pakai aja. Entah apa kau bilang. Kau aja yang ngomong dari tadi. Banyak kali cakap kau. Ya kan? Aku diam. Aku diam. Ketawa kau. Aku tanya sama kau, bener nggak di kitab kau tuh ada ayat? Ya udahlah. Kemana kau ngomong aja yang terus? Kayak mana kau dibalas jawaban kau? Kau aja ngomong. Kau dari tadi ngomong, mau dijawab kau aja ngomong. Kalian itu adalah orang-orang yang enggak lanjutkan dulu biar berteratur kita diskusi, kita dua berdiskusi. Teratur kau diskusi. Gabutnya kalian itu makan kutu, ya kan? Gabutnya Tuhan kalian jadi polisi lalu lintas, tau nggak? Teratur kau diskusi. Polisi lalu lintas. Teratur kau diskusi. Rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik itu. Ya Tuhan. Apa kau bilang? Udah habis bateraiku. Baik kan cakap kau. Kau aja ngomong. Habis bateraiku. Diamlah kau. Kau aja kau ngomong kalian babi kalian makan. Entah apa-apa. Kau lah babi. Kau aja babi. Anehnya Tuhan kalian. Masa kalau ngomong itu pakai mic-mu, kayak telingamu. Kau aja ngomong dari tadi. Enak kali lah kau. Kau ngomong ku dengar. Enak kali lah kau. Siapa kau rupanya? Aku tengok tuh di bawah orang pada tulis kau pemakan kutu. Pemakan kutu ini muncul lagi rupanya. Aku membahas masalah yang kau bilang itu. Makan kutu kau bilang siapa makan kutu? Apa?
Kau makan kutu. Nah, lanjut Bang Jumat. Lanjut Terus Bang. kau bilang Messi makan kutu. Ya, Messi makan kutu. Iya. Kemarin Siapa Ronaldo kau mereka makan? makan kutu. Apa hebatnya kau? Ya, ketinggalan berita. Kau nonton aja. Kau nggak tengok Apa Messi hebatnya kemarin kau? di JW Marriott dia makan kutu. Apa hebatnya dia. kau dari makan kutu dia di Messi? JW Marriott? Nggak tahu. Si James Kutu pun nggak tahu kau. Nggak tahu. Makanan paling Biar enak di tahu kau Argentina. lebih besar. Mampus kau. Kena report. Aduh. Kau bilang ya orang makan kutu, orang baik-baik masuk ke room dan kayak gitu. Ini gara-gara ini usulnya ini Pak Juma ini, Bapak Juma ini. Wah, seorang bos bagus memponis seorang makan kutu. Kayak mana ya ini? Masih aja kau makan kutu rupanya. Kau mulutmu ada, mulutku ada, mataku ada, hidungku ada. Messi Jadi kalau kau makan kutu, gimana buktinya Messi makan kutu? Nah, kan kok ketinggalan berita kemarin siap dia sama tebal dompetnya Messi nggak sebanding. Kok aja Ya, main makanya TikTok. karena Messi banyak Kok duit, aja dia cari sanggup makan beli. main TikTok. Udah 18 koin Iya, gitu kau. Udah makanya 80. Messi sanggup beli kutu, dia makan kutu. Bentar lagi 80 itu koinmu. Tunggulah 80 koinmu. Messi kau bilang makan. Kau bilang Messi makan kutu. Memang kayak mana lah. Kayak mana lah cara pikirmu ya. Apa yang nggak boleh dimakan? Kadal kalian boleh makan. Hati-hati. Hati-hati. Al-Quran menyatakan jantung itu ada lubang kulbu. Antara lubang kulbu itu dengan Tuhan kau dekat. Hati-hati kau. Jangan sampai tertutup. Jantung itu, lubang kulbu itu. Masa kau nggak tahu? Itulah kau. Baca sedikit Al-Quran itu Jadi mau ngomong apa kira-kira? 1 Korintus 6:12 segala sesuatu halal. Udah mulai hilang suaramu kan? Coba lagu cuma. Kutu halal enggak? Kutu? Apa lagi kutu? Loh, 1 Korintus 6 nomor 12 segala sesuatu Kau itu cuma halal bagiku. Kau itu cuma menyatakan Pertanyaan Alkitab. Kau nggak percaya Alkitab. Kutu halal enggak? Jangan kau buat pertanyaan. Kalau nggak percaya kau sama Alkitab. Lah ini kitabmu justru saya tanya samamu karena ini kitabmu. Ngapain kau duduk bagus sama Alkitabku? Ya, segala sesuatu diperbolehkan. 1 Korintus 10:23. Boleh nggak makan kutu di agamamu? Ngapain kau adu domba aku sama Alkitabku? Karena kau menolak, kau sok gengsi, dibilang makan kutu kau gengsi. Padahal Gimana asal-usulnya manusia makan kutu? babi aja bisa kau makan. Loh itu dalilnya. Babi 1 Korintus 6 nomor 12, 1 Korintus 10:23. Bahkan Kutu itu daging ama, manusia Juma. pun bisa kau makan. Juma, Daging manusia tanya aja dulu bisa kau makan. gurumu. Tanya dulu Daging gurumu. manusia bisa nggak dimakan di dalam kitabmu? Kutu itu hama. Iya, enggak ada urusan dengan itu. Kitabmu mengatakan bisa bilang nggak 1 ada urusan. Korintus Tapi kau 1 Korintus 10 nomor 23 segala sesuatu dibolehkan. Bro, Boleh nggak jangan makan besar kutu? mulut aja, besar mie. Boleh nggak makan kutu? Segala Jangan. sesuatu dibolehkan. Boleh nggak makan kutu? Waduh, kok besar mie, besar suara ini. Malu besar kau suara kau. Malu kau kan? Kok besar Kitabmu suara kau? sendiri yang mengatakan boleh makan kutu. Jadi kok Mana jadi kok- dalilnya? 1 Jadi Korintus sekarang 10 kerjamu 23. ngadu domba 1 kitab sama Korintus umat 6 Kristen. 12 segala sesuatu halal. Enggak ada larangan makan kutu karena halal dan Mana boleh ayatnya? Di mana dimakan. ayatnya? Ngarang kau 1 kan? Korintus 6 nomor 12 baca. Nggak ada, aku buka Alkitabku, nggak ada. Iya, silakan kau baca. Apa cerita kau? 1 Korintus 6 nomor 12. Satu ayat kau bikin. Segala sesuatu halal bagiku. Berarti makan kutu halal.
Cuma Segala sesuatu halal bagiku. Kalau kami ini orang Batak, peradat kami 1 sopan Korintus 10 santun nomor ada. 23. Bukan segala kau sesuatu beragama, diperbolehkan. sopan santunmu nggak ada. Berarti boleh makan orang. Itulah Tanya dulu kau. samamu. Di dalam agamamu boleh gak makan manusia? Itulah kau terlalu tinggi agamamu sopan santunmu. Dalil kitabmu pun kau tolak. Kau cuma bisa merepet kau. Kitabmu mengatakan boleh makan manusia. 1 Korintus 10 nomor 23 itu jelas. Segala sesuatu diperbolehkan. Berarti boleh. Boleh makan daging manusia. Boleh. Nyatanya Makan kau cicak tadi boleh. bilang Makan kutu boleh. Makan kecoa bisa. Itu di agamamu tuh dalilnya tuh. Ya, nyatanya kau bilang nggak urus. Iya kan? Iya, itu dalil kitabmu. Nyatanya kau bilang bahkan di kitabmu makan manusia boleh. Boleh makan daging manusia di kitab kau itu. Mau ku cincang-cincang layat Alkitab kau itu loh. Kerja kau itu aja Cuma giliran kitabmu yang mengatakan kau boleh makan segala Mana? sesuatu kau larang. Mana buktinya? Kitabmu mengatakan di Mana dalam 1 buktinya? Korintus 10:23. Kau pasang ayat satu ayat. Lah memang begitu dalilnya mau kayak mana? Segala sesuatu dibolehkan. Enak ya kan? Cahayu. Pendeta Makan kutu Seorang juga boleh. seorang mau pendeta Cicak juga boleh. belajar suatu Alkitab. Makan ya kan? kutu juga boleh. Nyanyi kau, itulah kau. Kalau dibalas perkataan kau nyanyi kau. Itulah kau. Dalilnya 1 Korintus 6 nomor 12. Menang kau, menang kutu suaranya bro. boleh. Supaya dapat simpati kau. Saya baca dalil. Sekali Bahkan ngomong kau makan bilang manusia pun di dalam Bibelmu boleh. Sekali ngomong kau bilang kutu itu udah 2000 kali itu punya kau. Iya kan? Enak kan? Lalu bagaimana dalam Al-Quran? Babi haram tapi halal khusus tertentu. Di mana dalilnya dihalalkan makan babi dalam Al-Quran? Tunjukkan ke saya, silakan. Baca Al-Quran. Mana? Daging Tunjukkan. babi haram. Tunjukkan Tetapi mana Abdul, dalilnya. kalau dalam posisi Tunjukkan terjepit. Bang Abdul, biarkan aja gitu bang. Bang Abdul, Mana biarkan aja gitu, Bang. dalilnya babi halal dalam Al-Quran? Tunjukkan dalilnya. Dasar Dalam pemakan Al-Quran kutu. dikatakan babi Dasar pemakan Tetapi kalau kutu. dalam tertentu, Dasar misalnya pemakan tidak kutu. Mana terdapat dalam dalilnya? hutan, Saya butuh tidak ada dalil. makanan lain. Bilang suara kayak gitu aja Bang Abdul. Dalil. Bagaimana itu? Bilang suara. Masa peraturan Tuhan itu Mana? bisa berubah? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Biasa Bang Abdul. Mana Bilang tunjuk suara. dalil? Mana Bilang dalil? suara. Apa yang penting yang Mana lain- dalil? Iya. Dalilnya Iya, mana? bilang suara ini. Dalilnya mana? saya Bilang kutu aja dia. Mana? Coba Ada ini tunjukkan kau ini. dalilnya. nanti bro nanti kalau saya di kick baca saya Ente dikik. Mana kita dalilnya buka. dalam Al-Quran? Nanti Daging aku babi bantu halal buat mana apa, coba? saya di kick Coba. Mana dalilnya? Cuma kutu lah kau bahas. Enak ya kan? Bahas kutu kan? Enak Ya kan kan? kau makan kutu, kau kan Enak pemakan kan? kutu. Enak kan? Tambah Kau kan koinmu kan? pemakan kutu, Cak Ayu. Iya. Iya enak kan? Kami narasumber Agamamu kau bahas kutu kan? mengajarkan kau kan? Untung jelas kutunya lah. mati. Jangan-jangan kau keluar kutu. Mau jadi pendeta aja. Dibahas itu kosakata 1 Korintus 10 nomor 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hatimu. Cuma bisa kau dengar orang ngomong. Kamu Jangan boleh dengar makan kau daging ngomong. manusia. Kau nggak Dalilnya melepaskan ada miku. 1 Korintus 10 nomor Ngomong sendiri 25. kau. Kamu bisa makan manusia. Iya. Jadi saudara Dengar dulu, Bang, kalau kau udah capek kerja tapi tidak menghasilkan uang untuk kasih dengar makan dulu, anakmu itu kau makan aja anakmu. Dengar dulu, Anakmu Dek. kau makan, anakmu. Iya, kau dengar dulu, makan. Dek. Biar Makan ngomong, aja Abang. anak kau itu makan, anakmu makan, anakmu kau makan. Dek, Kalau dengar kau dulu ngomong. capek, kamu stres, tidak ada kerjaan, tidak ada duit, daripada kau Iya. capek kasih makan anakmu, kau makan aja itu anakmu. Kau Iya, biar rebus. ngomong dulu abang. Nah, itu Kau kan 1 nggak Korintus diajari 10 kau nomor ngomong. 25 tuh. Tuh, Iya. dalilnya tuh. Iya, dengar dulu abang ngomong deh. Kenapa? Lama kali kau ngomong. Ya, kenapa wahai pemakan kau minta manusia, diskusi, kenapa? tapi lama kali kau ngomong. Kenapa wahai pemakan manusia, kenapa?
Iya, jangan lama kali kau ngomong. Biasakan seimbang. Iya, kau mau ngomong apa? Hah? Iya, kau mau masukmu kayak mana itu? Ya, saya katakan bahwa kamu boleh makan manusia, boleh makan anakmu. Nah kan sikit aku ngomong kan, kau banyak kali kau ngomong. Kan kau bertanya, kau bertanya kan? Seimbang di dalam lah. agamamu boleh kau makan anakmu, mamamu yang sudah tua daripada kau capek. Main mama kau Jum. Daripada kau capek ngurus mamamu, mending kau makan. Enggak, kok main mama kau. Kan saya bilang kan, daripada kau capek ngurus mamamu, mending kau potong-potong, kau rebus, kau makan, kasih kecap. Ada jurus fisikmu. Ini dalam kitabmu tertulis kayak begitu. Tadi aku ada itulah kau. 1 Korintus 6 nomor 12 boleh. Itulah kau. 1 Korintus 10 nomor 25 boleh. 1 Korintus 10 nomor 25 boleh. Boleh. Tapi kau daripada kau capek ngurus orang tuamu yang sudah tua, mending kau main mama kau makan pakai nasi. Kok main mama kau? Lah, kan saya bilang. 1 Korintus 10 nomor 25 kau boleh makan daging, semua daging boleh kau makan. Gak diajarin orang tuamu ya? Semua daging boleh kau makan. Daripada kau capek ngurusin mamamu, mending kau makan mama kau itu. Kok main mama kau Jum? Kan ada dagingnya toh. Kok main mama kau? Ya kan ada dagingnya mamamu kan. Kan dalilnya mengatakan begitu. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Nah tuh. Berarti besok-besok cuma nggak usah bahas Alkitab orang kau, main mama kau terus. Saya hanya menyampaikan Bibelmu. Iya. Kalau di Bibelmu mengatakan boleh makan daging manusia. Iya. Kalau buka room kau nanti. Kalau teman-teman, si pemakan kutu ini sudah mengakui bahwa dia boleh makan daging manusia. Oke, udah selesai. Kau lanjut. Kok main gitu kau cari daging manusia. Kok main gitu kau Jum? Udah. Main kayak gitu kau Jum? Daging manusia. Jadi kalau buka room kau Jum, kau cari kau ya. Kalau menurut saya sih, daripada kau capek-capek kuburkan keluargamu yang meninggal, mending kau makan dagingnya. Main mama kau. Jangan lu sosok manis kau, buka-buka ayat. Daripada kau makan, kau dan nampak karakter juga kan? Mending kau masak dagingnya kalau dia sudah mati. Paham kau? Yang dibawa kita orang kata Kristen. Yesus, itu ajaran Yesus, barang siapa yang tidak makan daging anak manusia, dia tidak bisa diselamatkan. Udah, si Cuma udah main-main mama. Udah. Iya, si Cuma udah main mama. Makan daging orang kau. Tuh di Yohanes 6 tuh kau baca tuh. Kok main kawan? Kalau kalian tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kalian tidak akan mendapatkan kehidupan. Tuh. Kok ikut kawan yang ngomong jawab? Enggak apa-apa, saya ngasih tahu kok memang di Kristen boleh makan daging orang. Gimana? Kok main mama cuma? Yohanes 6 ayat 53. Inilah mencerdai orang apa ini? Diskusi. Kamu tidak makan daging anak orang dan minum darahnya, kamu tidak mendapatkan pantaslah kami orang Batak ini. Bang Sugi, kalau kami orang Batak Sugi, seusia orang Sugi, orang Batak, makin apa dia? Makin tua, makin apa dia? Kau cuma bisa ngomet kau. Ya kayak gitulah kami orang Batak. Kutu babi pun kau sikat tuh. Itulah kami orang Batak. Hebat kami orang Batak. Semakin tua kami, semakin dihargai ngomong. Jangankan kutu orang, kutu babi pun kau sikat. Itulah kau. Apa kau dia? Udah ada saksi matanya Pak Sugi. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kalian yang kan menanyakan perintah makan orang di dalam kitabmu, bos. Perintah makan orang. Kau gak kalau Al-Quran kalian dibahas-bahas, kalian tersinggung. Dah. Udah. Kita ngomong ada datanya. Memang kau diperintahkan jadi kanibal. Udah kalian cincang-cincang. Udah kalian cincang-cincang kami. Yang apaan kalian undang kami orang Kristen? Enggak mungkin lah kita nyincang-nyincang, kita enggak boleh makan daging orang. Kau kalian undang lu orang yang Kristen. makan daging orang. Kalau udah kayak gitu, Yesus merintahkan seperti itu. Fokus kalian gitu. Jangan susuk manis nanti. Kau bantah dulu itu pernyataan Yesus. Kau bantah. Kau enggak percaya dengan ucapan Yesus.
Yesus mengajarkan suruh makan daging orang. Udah, tanggung jawab aja Nah, nanti. udah apa. Buka room kayak gitu aja, jangan ganti-ganti temanya. Udah. Dibilang makan kutu ngamuk, tuh gantian Tuhannya dibilang terkutuk nggak Jangan ngamuk. ganti-ganti temanya. Orang sarap Kristen kalian makan ini. daging manusia gitu aja bilang. Lah itu memang iya, Kristen makan daging orang itu. Ya kan? Nah itu memang di dalam kitabmu, di dalam Yohanes 6 ayat 53. Udah puas. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang udah siapa puas, yang kan? tidak makan daging orang dan minum darahnya, maka kamu tidak mempunyai hidup. Sampai begadang kayak gini kan. Jangan ganti-ganti. gitu. Apalagi cuma udah main mama kan, main mama. Bantah dulu itu. Yesus suruh makan daging orang itu gimana itu? Main mama, Bantah main itu. mama ya kan. Daging manusia dimakan dia bilang, ada saja ya kan. Udah lah. Orang kayak gini dipelihara, turunin. Fokus. Gak ada gunanya Besok juga. kalian buka room kayak gitu, fokus kalian. Oh, udah kau Besok-besok jangankan Kristen daging nggak masuk ya, ke room tuh. jangankan kutu orang, kutu babi pun kau makan. Udah Dah, itu menggosip aja pernyataan lagi saya. nanti. Besok-besok nggak masuk orang Kristen lagi. Ngapain masuk? Nggak ada terhormatnya kami. Nanti Memang nggak ada ajaran masuk orang kalian Kristen. tuh ajaran Ya, konyol. saudara kita Masa orang daging Kristen. orang mau dimakan ya, Masuklah, ajaran jangan paling mentekin. konyol itu. Barang siapa yang tidak makan daging orang dan minum Kami darahnya, capek kayak gini maka kamu ikut-ikut tidak kalian akan begadang mendapatkan kan. hidup Nggak ada yang juga kekal. gunanya. Bagus kalian begadang kalian sehat kami. Konyol itu dah. Ternyata makin tua, makin kualitas agamanya kayak gini. Aduh. Main cuma aja main mama. Masa orang tua dikata-katain ya kan? Nggak ada akal. Orang kayak gini ngapain gak diturunin, Dos? Apa gunanya orang kayak gini? Diajak diskusi juga nggak bisa. Ngapain dibiarin? Diskusi. Nggak ada diskusi. Turunin, Dos. Pokoknya Nggak ada jangan gunanya juga. ganti-ganti roomnya. Pemakan Apa kutu temanya? babi ngapain dipelihara? Turunin, Dos. Konsisten, jangan nanti saudara-saudara kita orang Kristen naiklah, jangan tipping di bawah. Orang kayak gitu dinaikin sih. Carilah yang berkualitas gitu loh. Pemakan kutu babi dinaikin. Diajak dialog mana bisa dia. Masa agama nyuruh makan anak orang. Parah nih. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, maka kamu tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Waduh, parah itu. Darah orang diminum. Dah. Bang Andrian Islam, Bang? Ya, alhamdulillah Islam. Oh, gitu. Abang baru dengar Yesus ngajarin makan daging orang. Ya, ini makanya saya mau dengarkan banyak ilmu juga nih dari Bang Zuma ya kan, dari Abang Sugi ya kan. Ya, saya mendengarkan sesuatu menambah ilmu ya enggak, ilmu pengetahuan agama kan gitu. Betul. Iya, Bang. Kalau Bang Zuma ini saya jujur salut sama beliau, ini dia tahu loh. Makanya mantap, makanya saya ngikutin kalau live beliau, saya harus nonton gitu kan. Ini nggak ada lagi naik oten ini. Oten yang berkualitas nggak ada. Koplak-koplak semua yang naik. Orang koplak semua naik, ini nggak ada yang bener. Heran aku. Yang diajak baik-baik itu nggak ada itu. Kelas-kelas koplak. Memang jadi oten tuh wajib koplak sih. Saya pernah waktu itu nanya sama teman saya yang Nasrani kan, yang oten kan. Kata saya, Yesus itu siapa? Nggak bisa kan? Bukan, kata Yesus. Iya, anaknya apa namanya? Anak yang Siti Maryam kan? Kalau di kalian Maria, bukan Maryam mana dulu, kata dia kan? Itu bukan, itu Maryam menurut ajaran kamu, ajaran saya beda. Saya bingung, Maryam ada berapa? Kata saya.
Ya, mereka itu kalau mau menipu itu antara Isa dan Yesus itu disamakan. Tapi kalau lagi kepepet, nah dia nggak mau nyamain tuh. Kayak gitu. Kalau mau nipu orang-orang Islam yang awam tuh nanti Isa dan Yesus itu disamakan. Terus ngutip-ngutip ayat Al-Quran, Isa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan berdasarkan Quran. Kayak gitu bang. Mereka itu manusia-manusia memang diperintahkan untuk seperti iblis. Di dalam kitab mereka memang mereka diperintahkan untuk seperti iblis. Matius 7 ayat 16. Matius 10 ayat 16. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala. Berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ular itu simbol iblis di dalam Bible. Nggak ada ular itu simbol kebaikan, tuh nggak ada. Simbol iblis itu. Nah makanya mereka itu memang diperintahkan untuk seperti iblis. Makanya debatnya kan lihat tuh, debatnya kayak iblis semua kan. Iya betul. Iya memang diperintah kayak iblis, mereka memang disuruh cerdik seperti ular tuh artinya licik seperti iblis. Benar. Kan yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam, tapi Yudas kan ya. Kalau Yudas itu memang di literasi Islam itu nggak ada. Yang ada itu di Injil Barnabas. Oh gitu ya. Oh kitab sendiri mereka aja bingung kok. Sebenarnya yang ditangkap itu siapa gitu. Karena saya melihat gini, kalau di dalam Yohanes 8 itu kan orang yang mau menangkap Yesus itu, padahal juga Yudas ada di situ nggak kenal. Oh gitu ya. Iya nggak kenal itu. Jadi nanti dia bertanya, Yesus kan bertanya nih, siapa yang kamu cari? Yesus jawab mereka menjawab Yesus dari Nazaret. Nah kan kalau dia kenal kan seharusnya kan siapa yang kamu cari? Kamu kan gitu seharusnya. Itu ndak. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah orangnya. Oh orangnya tumbang semua itu. Ketika Yesus berkata begitu, akulah Yesus. Nah, kan gitu. Mereka terjatuh. Lalu ditanya lagi, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Aturan kan kalau mereka kenal, kamu yang ku cari. Padahal Yudas ada di situ tuh. Yudas muridnya Yesus ada di situ. Kok mereka nggak kenal? Nah, itu aja udah simpang siur, Bang. Nanti orang simpang siur kitab mereka itu, mulai penangkapan sampai kebangkitan itu isinya simpang siur. Maka benar yang dikatakan Quran, mereka itu ragu. Ya, dengan siapa yang disalib tuh mereka itu ragu. Udah gitu mereka bisa tahu foto bentuk Yesus itu seperti itu ya, padahal lagi zaman dulu nggak ada foto makanya. Kok bisa tahu bentuknya seperti itu gitu kan? Ngayal, halusinasi aja mereka itu. Agama halusinasi, nggak jelas, dasarnya nggak jelas, ketuhanannya nggak jelas. Udah 2000 tahun masih cakar-cakaran masalah Tuhan. Tengok tuh, 2000 tahun masih cakar-cakaran masalah Tuhan mereka itu. Ada yang oneness, ada trinitas, macam-macam. Jadi kalau saya bilang Kristen ini agama prematur, belum waktunya lahir udah lahir. Makanya masalah yang paling mendasar aja nggak kelar-kelar. Beda dengan Islam, Islam selesai masalah ketuhanan. Nggak ada orang debat masalah Tuhan di Islam tuh nggak ada. Kelar. Kristen prematur, nggak jelas mana yang benar, yang Yesus Tuhan atau yang Trinitas atau yang oneness. Trinitas itu nanti kebagi-bagi, macam modelnya itu macam-macam, bukan satu paham mereka. Yang oneness pun begitu, kebagi-bagi lagi, gitu bang. Iya benar-benar bang. Ya alhamdulillah sejak lahir udah orang tua juga sudah Islam sih alhamdulillah. Iya. Ini karena ini udah hampir jam 3, saya mohon pamit lah. Mau istirahat dulu. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, seneng amat sih. Apa cerita nih? Yaudah, kita jawab chat yang di bawah aja. Kita lihat satu chat dari mana tadi yang ngechat? Oh, ada satu chat dari Daniel Top ya. Kita bakal naikin. Aku bukan moderator. Balbi. Nah, jadi Daniel Top komen gini. Nah, boleh dibaca ya teman-teman ya. Ada komen dari Daniel Top. Kata Daniel Top, tidak ada nabi-nabi Yahudi yang gauli bocil 6 sampai dengan 9 tahun. Hanya nabi palsu dari Arab yang kasih latu-latunya ke bocil 6 tahun. Wow, luar biasa. Dan juga tidak ada Tuhan yang kemudian hanya ingin bertemu dengan makhluknya, merusak kemaluan wanita hanya untuk keluar ke muka bumi ini. Tuhan macam apa itu teman-teman? Yang kalau mau keluar ke bumi harus pakai rahim dulu, harus nebus dulu nembus dulu itu yang namanya vagina. Tuhan macam apa itu? Tuhan kok cabul-cabulan, anak ingusan dipecahin perawannya. Tuhan Kristen kok pedofilia suka bocil. Apa nih? Benar bang. Kukira sebelah lawan. Tidak ada nabi Yahudi yang gauli. Iya benar bang. Tidak ada juga Tuhan hanya untuk ada di bumi ngerusak keperawanannya orang. Ih, Tuhan macam apa? Rusakin perawan. Ih, lucu. Misalnya dulu di kitab kalian tertulis Tuhan saat dibelahnya apel keluar dari apel. Nah itu masih bagus. Masih ada keren-kerennya lah. Ataupun saat dibelah durian, setelah durian itu dibuka, ternyata yang ada Tuhan di dalamnya. Wah, keren. Ini enggak Tuhan. Setelah kemudian keperawanan yang dibuka, keluarlah satu kepala, yaitu kepala Tuhan. Woi, mikir. Waduh Bang Kores, gimana ya cara naikinnya? Nggak tahu cara aku naikin. Aku bukan moderator. Aku hanya standby dan santai. Woi, lagi santai kawan.